Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 389. Ki Patih Mandaraka tersenyum. Katanya, sebenarnya hal seperti ini tidak usah terjadi. Kita yang tua-tua ini harus berusaha untuk jika mungkin mencegah permusuhan di antara Mataram dan Pati. Kau barangkali mengetahui, siapakah orang tua Panembahan Senapati dan siapa pula orang tua Kanjeng Adipati Pati. Panembahan Senapati adalah anak Ki Gede Pemanahan. Sedangkan Kanjeng Adipati Pati adalah anak Ki Panjawi. Kedua-duanya adalah adik seperguruanku. Tiba-tiba Ki Wanayasa tertawa. Katanya, dalam ketakutan kau sempat mengenang orang tua Kanjeng Adipati Pati. Tetapi itu tidak ada artinya lagi, kau akan mati malam ini. Ki Patih Mandaraka mengerutkan dahinya. Sementara itu Ki Wanayasa pun telah bersiap pula. Namun dalam pada itu, Ki Ranggara Nawandawa berkata, biarlah aku selesaikan dahulu Wirayuda yang sombong ini. Selesaikan Ki Patih. Jika kalian belum berhasil dan Wirayuda ini sudah mati, aku akan melibatkan diri. Tetapi tikus ini tidak akan mengganggu lagi. Cepat selesaikan orang itu, sahut Ki Ranggara Sapraja. Lalu katanya, sementara ini aku dan Ki Wanayasa akan menyelesaikan Ki Patih Mandaraka. Kedua orang itu pun segera bersiap. Ki Patih Mandaraka pun bergeser surut. Sedangkan Ki Wirayuda justru telah mengambil jarak. Dalam pada itu, pertempuran telah berkobar di sekitar Istana Kepatihan. Para prajurit, 10 orang petugas sandi yang terpilih, serta sebagian dari anggota Gajah Liwung telah menyebar. Di luar, para abdi bertempur dengan garangnya menghadapi orang-orang yang datang menyerang istana itu. Meskipun jumlah para penyerang itu lebih banyak, namun mereka tidak segera menguasai medan. Sementara itu, Ki Ajar Gurawa yang telah menyatakan dirinya itu, tiba-tiba saja telah dikepung oleh 3 orang dari antara 7 orang rubah hitam. Kemudian 2 orang di antara mereka telah menghadapi kedua orang yang dianggap kemanakan Ki Ajar Gurawa, yang dikenal bernama Kertadangsa. Namun dalam pada itu, Ki Jayaraga yang telah berhadapan dengan Podang Abang berkata lantang. Maaf Ki Ajar Gurawa. Aku telah mengambil orang itu untuk aku jadikan kawan bermain, karena orang ini adalah sahabat lamaku yang telah beberapa lama ingin membuat penyelesaian. Ki Ajar Gurawa pun sempat menjawab. Silahkan Ki Jayaraga. Ternyata aku harus menghadapi rubah-rubah yang nampaknya buas ini. Diam kau pengkhianat, geram salah seorang dari rubah hitam itu. Kami sudah curiga sejak kemarin. Tetapi kau berhasil membius Ki Dipacala. Bahkan Ki Rangga berdua. Sekarang kau tidak akan mampu melepaskan diri dari hukuman yang paling pantas bagi seorang pengkhianat. Kulitmu akan terkelupas seperti sebuah pisang yang sudah dikuliti. Jika dalam keadaan demikian kau masih hidup, maka tubuhmu akan disiram dengan air garam. Tetapi Ki Ajar Gurawa tertawa. Katanya, dari mana kau mendapatkan garam? Apakah kau sudah sampai ke dapur Kepatihan? Namun Ki Ajar itu terkejut. Tiba-tiba saja salah seorang dari rubah hitam itu telah menebarkan sejumput garam sambil berkata, kau jangan heran bahwa garam merupakan kelengkapan senjata kami. Ki Ajar termangu-mangu sejenak. Sebelum ia berkata sesuatu, salah seorang rubah hitam itu lebih dahulu menggeram. Kau mulai ketakutan. Tetapi tidak ada jalan kembali. Seandainya kau berlutut dan mohon maaf sekalipun, semuanya sudah terlambat. Namun Ki Ajar justru tertawa lagi. Katanya, kau memang lucu. Rubah-rubah yang pernah aku lihat memang lucu. Ketiga orang rubah hitam itu menjadi sangat marah. Bagaimanapun juga mereka masih juga mempunyai perasaan, sehingga kata-kata Ki Ajar itu benar-benar menyinggung perasaan mereka. Karena itu, maka tiba-tiba ketiganya telah berloncatan menempatkan dirinya di seputar Ki Ajar Gurawa. Dengan tenang Ki Ajar menghadapi mereka bertiga. Namun Ki Ajar itu merasa bahwa lawannya bukan lawan yang dapat dianggap ringan. Sejenak kemudian, rubah hitam itu pun mulai menyerang, sehingga pertempuran segera terjadi. Mereka berloncatan dengan tangan yang siap menerkam. Tiba-tiba saja Ki Ajar melihat kuku-kuku yang panjang di jari-jari ketiga orang lawannya itu. Ki Ajar tidak sempat mengingat-ingat, apakah sejak ia melihat ketujuh orang rubah hitam itu, di tangannya sudah ada kuku-kukunya yang panjang seperti itu. Namun kini Ki Ajar itu harus menghindari sentuhan kuku-kuku yang tentu akan dapat melukai kulitnya. Ternyata Ki Ajar yang dikenal dengan nama Kertadangsa itu cukup tangkas.
Meskipun ia harus melawan 3 orang terpilih dari gerombolan yang besar itu, namun Ki Ajar tidak segera kehabisan akal. Bahkan kecepatannya bergerak, kadang-kadang telah membuat lawan-lawannya menjadi kebingungan. Kedua orang murid Ki Ajar itu masing-masing harus menghadapi seorang di antara rubah hitam itu. Sementara itu, 2 orang dari ke-7 orang rubah itu telah terhenti langkahnya, ketika tiba-tiba saja 2 orang anak muda berdiri di hadapan mereka. Sabung Sari dan Gelagah Putih. Kita selesaikan 2 orang ini lebih dahulu, berkata Sabung Sari. Iblis kau! Siapa namamu? Geram salah seorang dari kedua orang rubah hitam itu. Sabung Sari, jawab Sabung Sari sambil melangkah mendekat. Siapa kau dalam pakaian yang aneh itu? Kau yang dungu. Kami adalah 2 di antara 7 orang rubah hitam yang tidak pernah dapat dikalahkan, jawab seorang di antara keduanya. Sabung Sari tidak menjawab lagi. Namun kemudian katanya kepada Gelagah Putih. Marilah, cepat sedikit. Semakin sombong orang itu, semakin cepat saja kita selesaikan. Kedua rubah hitam itu menggeram. Tiba-tiba saja keduanya telah meloncat menerkam. Sabung Sari dan Gelagah Putih telah siap menunggunya. Karena itu dengan cepat pula mereka menanggapi serangan kedua orang rubah itu. Betapapun garangnya rubah hitam itu, ternyata di arena pertempuran itu mereka semuanya telah tenggelam tanpa dapat menunjukkan kelebihan mereka sama sekali. Dipacala yang mengatur orang-orangnya pun telah berada di halaman depan istana itu pula. Demikian pula dengan Truna Patrap. Mereka menjadi gelisah melihat ke-7 orang kebanggaan mereka sama sekali tidak berarti apa-apa. Sebenarnya lah ke-7 rubah hitam itu tidak mampu berbuat apa-apa di hadapan orang-orang yang seakan-akan kebetulan saja mereka temui di arena pertempuran itu. Truna Patrap yang menjadi kurang sabar berkata kepada Dipacala. Apakah kita akan berdiam diri saja dan sekedar mengelilingi istana ini? Kita selesaikan kedua orang anak muda itu, berkata Dipacala. Dipacala dan Truna Patrap pun segera mendekati Sabung Sari dan Gelagah Putih. Tetapi mereka tidak ingin bertempur bersama-sama dengan rubah hitam yang mempunyai gaya tersendiri itu. Karena itu, maka Dipacala pun berkata kepada rubah hitam yang kebetulan bertempur melawan Gelagah Putih. Bergabunglah dengan kawanmu. Kami akan menyelesaikan anak ini. Nampaknya anak ini memiliki ilmu yang cukup tinggi. Rubah hitam itu meloncat surut, sementara Gelagah Putih memang memberinya kesempatan. Bahkan sambil berkata, silahkanlah rubah. Aku tidak akan mengganggumu selagi kau ingin berganti permainan. Namun yang mengumpat adalah Truna Patrap. Anak iblis kau. Begitu sombongnya kau di hadapanku. Aku sombong di hadapan siapa saja. Nah, katakan, siapa kau? Truna Patrap menggeram. Katanya. Aku Truna Patrap. Kau tentu belum pernah mendengar namaku. Namun sebelum kau mati, ada baiknya kau mengagumi nama Truna Patrap. Gelagah Putih tertawa. Katanya. Apa yang harus aku kagumi padamu? Cukup, bentak Truna Patrap. Namun Gelagah Putih masih juga bertanya. Siapa yang seorang lagi? Dipacala, jawab Dipacala singkat. Marilah. Kita berada di pertempuran. Gelagah Putih tidak menjawab lagi. Tetapi ia memang harus berhati-hati menghadapi kedua orang yang nampaknya juga berilmu, sebagaimana rubah hitam itu. Sabung Sarilah yang kemudian harus bertempur melawan kedua orang rubah hitam yang garang itu. Dengan cepat, keduanya berloncatan, menyambar, menerkam dan bahkan berteriak mengejutkan. Tetapi Sabung Sari yang memiliki pengalaman yang luas itu tidak segera dapat dikuasai oleh sepasang rubah hitam itu. Dalam pada itu, Ki Ajar Gurawa yang bertempur melawan ketiga orang rubah hitam itu sempat melihat Ki Wirayuda dan Ki Ranggarana Wandawa meloncat keluar dari ruang dalam. Nampaknya Ki Wirayuda memang memancing lawannya untuk bertempur di halaman. Sementara itu, Ki Patih Mandaraka menghadapi Ki Wanayasa dan Ki Rangga Resapraja di ruang dalam. Namun dalam pada itu, orang-orang yang menyerang istana kepatihan itu menjadi heran. Kenapa tiba-tiba saja di kepatihan telah hadir orang-orang berilmu tinggi? Anak-anak muda sebagaimana yang dihadapi oleh Dipacala dan Truna Patrap itu pun tidak segera dapat mereka selesaikan, di samping kedua rubah hitam yang berhadapan dengan Sabung Sari itu justru mulai terdesak. Yang segera mengalami kesulitan adalah kedua rubah yang berhadapan dengan kedua orang murid Ki Ajar Gurawa. Orang-orang yang bertempur di halaman itu terkejut, ketika mereka mendengar kedua rubah yang melawan murid Ki Ajar itu tiba-tiba mengaum tinggi.
Kedua orang murid Ki Ajar itu pun dengan cepat mempersiapkan diri. Mereka mengira bahwa auman itu merupakan satu isyarat bagi rubah itu untuk melepaskan ilmu pamungkas mereka. Namun yang terjadi kemudian tidak lebih dari hentakan-hentakan ilmu sebagaimana yang sudah diperlihatkan sebelumnya. Ki Rangga Resapraja yang ada di dalam menjadi gelisah. Ia kenal atas isyarat yang dilontarkan oleh kedua rubah itu. Demikian pula Ki Wanayasa, yang nampaknya masih belum bersungguh-sungguh. Tunggu sebentar Ki Wanayasa, berkata Ki Rangga Resapraja. Uga Ki Patih Mandaraka. Aku akan segera kembali. Jangan beri kesempatan melarikan diri. Tetapi Ki Wanayasa tertawa. Katanya. Ia akan segera mati. Kau jangan tergesa-gesa. Selesaikan orang-orang yang ada di halaman. Namun Ki Patih berkata, ia tidak akan pernah memasuki rumah ini lagi jika ia melangkahkan kakinya keluar. Kenapa? Bertanya Ki Wanayasa. Di luar terdapat orang-orang terbaik dari Mataram selain Panembahan Senapati. Mereka akan melumatkan orang-orangmu semuanya. Sedangkan kau tidak akan pernah dapat keluar dari rumah ini, karena nampaknya kau lebih senang tinggal di dalam. Ki Wanayasa mengerutkan keningnya. Namun kemudian katanya, suaramu seperti gemuruhnya guntur di langit. Tetapi setitik pun hujan tidak akan pernah turun. Tanpa hujan, petir akan dapat menumbangkan bukit, desis Ki Patih Mandaraka. Ki Wanayasa menggeram. Namun ia pun berkata lantang kepada Ki Rangga Resapraja. Tugasmu mengurus rubah-rubah itu. Ki Rangga pun segera meloncat keluar. Segera ia melihat dua di antara ketujuh orang rubah itu berloncatan dan bahkan berlari-lari menghindari lawan-lawannya. Karena itu maka Ki Rangga Resapraja pun segera menilai keadaan. Dengan cepat Ki Rangga mengambil kesimpulan. Karena itu maka ia pun segera berlari ke arah Kertadangsa yang bertempur melawan tiga di antara ketujuh orang rubah hitam itu. Kau dengar isyarat kawanmu? Desis Ki Rangga. Dua di antara kalian, tinggalkan orang ini. Perintah itu pun segera dilaksanakan. Dua di antara ketiga orang rubah itu pun telah meninggalkan Kertadangsa dan bergabung dengan kedua rubah yang lain, yang mengalami kesulitan. Dengan demikian, maka kedua orang murid Ki Ajar itu masing-masing harus menghadapi dua orang dari antara ketujuh orang rubah hitam itu. Sementara itu, Ki Rangga Resapraja telah mengambil alih Ki Ajar Gurawa, dibantu oleh seorang dari antara ketujuh orang rubah itu. Ki Ajar Gurawa tersenyum melihat kehadiran Ki Rangga Resapraja. Dengan nada tinggi ia bertanya. Bagaimana, apakah kau sudah membunuh Ki Patih? Setan kau, geram Ki Rangga. Kau tahu hukuman bagi seorang pengkhianat. Aku bukan pengkhianat, jawab Ki Ajar Gurawa. Tetapi aku tentu akan diberi gelar pahlawan, karena aku berhasil menyusup ke sarangmu dan memberikan isyarat gerakanmu malam ini. Setan kau. Tetapi kau akan dibunuh di halaman ini, geram Ki Rangga Resapraja. Tetapi Ki Ajar Gurawa justru tertawa. Katanya, jika aku terbunuh di sini, maka aku benar-benar akan diberi gelar pahlawan. Iblis kau. Ki Rangga segera meloncat menyerangnya. Tetapi Ki Ajar pun sudah siap menghadapinya. Karena itu, maka ia pun segera bergeser menghindar. Sementara itu, seorang rubah yang berpakaian hitam itu tiba-tiba saja telah menyambarnya dengan garangnya. Tangannya terayun siap mencengkam apapun yang dapat digapainya. Namun ternyata rubah itu tidak mampu menyentuh apalagi kulitnya, pakaiannya pun tidak. Demikianlah, maka pertempuran di Istana Kepatihan itu pun menjadi semakin sengit. Masing-masing seakan-akan telah dipertemukan dengan lawan-lawan yang menjadi seimbang. Kadang-kadang memang terjadi pertukaran lawan, atau yang satu membantu yang lain sesuai dengan kemungkinan-kemungkinan yang berkembang kemudian. Sebagaimana juga terjadi pada para prajurit yang berada di sekitar istana, yang bertempur melawan para penyerangnya. Di dekat gardu di sebelah pintu gerbang yang tertutup, para prajurit ternyata tidak mengalami kesulitan menghadapi para penyerang yang telah dipersiapkan menyerang mereka. Mula-mula jumlah penyerang itu memang lebih banyak. Tetapi jumlah itu dengan cepat susut ketika para prajurit itu menyerang mereka dengan busur dan anak panah. Namun ketika kemudian kedua kelompok itu berbenturan, maka pertempuran pun menjadi semakin sengit. Para penyerang dengan kasar telah berusaha untuk menghancurkan para prajurit. Namun para prajurit yang terlatih menghadapi kekerasan dan kekasaran itu pun telah bertahan dengan gigihnya. Bahkan sebagaimana perintah yang mereka terima, maka mereka sama sekali tidak ragu-ragu lagi.
Para prajurit itu tidak lagi menahan pedangnya, apabila ujungnya menghunjam ke dada lawannya. Demikian pula pertempuran yang terjadi di sekitar istana itu. Para pengawal istana Kepatihan, para abdi Kepatihan dan beberapa orang di antara kelompok Gajah Liwung, serta para petugas sandi pilihan yang dibawa oleh Ki Wirayuda, masih juga bertahan. Tidak seorang pun di antara para penyerang yang sempat memasuki istana. Bahkan semakin lama mereka justru terdesak semakin menjauhi pintu-pintu yang telah terbuka. Jika ada 1-2 orang di antara mereka yang mencoba untuk menyusup mendekati pintu, maka seseorang tentu mencegahnya. Dalam pada itu, yang seakan-akan terpisah dari segala hiruk-pikuk pertempuran itu adalah Ki Jayaraga yang sedang menghadapi Podang Abang. Keduanya seolah-olah tidak menghiraukan lagi apa yang terjadi di istana Kepatihan itu. Yang mereka lakukan adalah persoalan mereka berdua, yang memang berniat ingin menyelesaikan lewat kemampuan dan ilmu kanuragan. Dengan tangkasnya kedua orang itu saling menyerang dan bertahan. Mereka berloncatan di atas rerumputan yang sehari-hari dirawat dengan baik. Bahkan pohon-pohon bunga pun telah berpatahan dan terinjak-injak. Sementara itu Ki Ajar Gurawa pun telah mendapat lawan pula. Ki Rangga Resapraja ternyata juga seorang yang berilmu tinggi. Dengan tangkasnya ia berusaha menguasai lawannya. Tetapi Ki Ajar Gurawa ternyata mampu mengimbangi ketangkasan Ki Rangga dan seorang rubah hitam. Yang telah terdesak adalah justru orang-orang yang semula menjadi kepercayaan Ki Rangga Resapraja. 7 orang rubah hitam itu diharapkan akan dapat membuat goncangan-goncangan di halaman istana Kepatihan. Namun ternyata mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Bahkan berpasangan mereka menghadapi anak-anak muda yang dianggapnya sekedar ikut-ikutan. Ternyata murid Ki Ajar Gurawa dengan mengerahkan kemampuannya berhasil mengatasi sepasang rubah hitam yang garang itu. Demikian pula Sabung Sari, sehingga rubah-rubah itu menjadi seakan-akan tidak berdaya. Ki Rangga Resapraja yang menjadi sangat kecewa melihat mereka, telah meneriakkan isyarat yang hanya dapat dimengerti oleh lingkungan mereka. Ketujuh rubah hitam yang mendengar isyarat itu telah menghentakkan kemampuan mereka. Sehingga tiba-tiba saja mereka nampak menjadi semakin liar. Ketujuh rubah itu menggeram, berteriak, menyambar dengan kuku-kukunya dan sekali-sekali meloncat menerkam. Dalam pertempuran berpasangan, keduanya memang mampu saling mengisi dengan tangkas dan mapan. Tetapi lawan-lawan mereka pun memiliki kemampuan yang dapat mengimbanginya, sehingga dengan demikian, maka rubah-rubah itu sama sekali tidak dapat menunjukkan kelebihan apapun juga. Betapapun mereka mencoba untuk menunjukkan betapa mereka merupakan sekelompok orang-orang yang sangat berarti, namun mereka ternyata telah gagal. Dipacala dan Truna Patra pun menjadi sangat kecewa terhadap orang-orang yang disebut rubah hitam itu, yang sebelumnya memang mampu menunjukkan betapa mereka merupakan sekelompok orang yang setiap kali mampu menyelesaikan persoalan. Tetapi sepasang di antara mereka yang berhadapan dengan Sabung Sari, semakin lama menjadi semakin terdesak. Meskipun mereka mengerahkan segenap kemampuan mereka. Mengaung, menggeram, menerkam, menyambar dan segala macam tingkah laku yang keras dan garang, namun Sabung Sari masih sempat tertawa dan berkata, "Apa yang sebenarnya ingin kalian lakukan? Bertempur, atau mencoba-coba menirukan sejenis binatang yang paling dibenci anak-anak? Menurut namamu, kalian ingin disebut sebagai rubah, dan karena kalian berpakaian hitam, maka kalian bernama rubah hitam. Sepengetahuanku rubah adalah sejenis binatang yang sering mencuri ayam." "Iblis kau," teriak seorang di antara mereka. "Nah," sahut Sabung Sari. "Sekali-sekali bicaralah dengan gaya seseorang. Kau tidak perlu mengaum dan menggeram menirukan seekor rubah. Yang mengaum bukan rubah, tetapi serigala. Dan serigala memang lebih garang dari rubah yang kecil. Kubunuh kau," teriak yang lain. "Aku senang mendengar kau berbicara seperti aku, meskipun sekedar mengumpat," desis Sabung Sari. Kemarahan kedua orang rubah hitam itu bagaikan meledakkan ubun-ubunnya, namun keduanya memang tidak dapat berbuat banyak menghadapi Sabung Sari yang telah menarik pedangnya. Bahkan Sabung Sari pun kemudian berkata, "Aku tidak mempunyai banyak waktu menggembalakan rubah yang sedang gila." Sepasang rubah hitam yang merasa dirinya lebih kuat dari orang itu, benar-benar tidak mampu berbuat apa-apa. Semula mereka mengira bahwa jika telah terjadi benturan kekerasan di istana Kepatihan, maka ketujuh orang rubah hitam itu akan memegang peranan. Mereka akan dapat mencerai-beraikan para prajurit pengawal, membunuh pemimpin-pemimpinnya dan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Ki Wanayasa,
Ki Sapraja dan Ki Nawandawa untuk menyelesaikan Ki Patih Mandaraka, yang memang dianggap berilmu sangat tinggi. Bahkan jika diperlukan, Ki Dipacala dan Ki Trunapatrap akan dapat membantu Ki Wanayasa, karena menurut perhitungan ketujuh rubah hitam itu, pertahanan para pengawal tentu akan dengan cepat dihancurkan. Tetapi yang terjadi sama sekali berbeda dari perhitungan mereka. Ketujuh orang rubah hitam itu tidak dapat berperan sama sekali. Demikian mereka mulai bertempur, maka mereka langsung terikat kepada lawan-lawan yang tidak dapat mereka kalahkan. Demikian pula Dipacala dan Trunapatrap. Mereka mengumpat tidak habis-habisnya. Ternyata tidak semudah dugaan mereka untuk merampok istana kepatihan dan membunuh Ki Patih Mandaraka. Bahkan mereka berdua ternyata tidak segera dapat mengatasi seorang anak muda yang ditemuinya di halaman itu. Menilik pakaian yang dikenakan, anak muda itu bukan seorang prajurit. Kecuali jika ia termasuk seorang prajurit dalam tugas sandi. Kekesalan, kemarahan dan dendam tertumpah kepada seseorang yang dikenalnya bernama Kertadangsa. Demikian lembutnya muslihatnya, sehingga ia dapat menyusup memasuki lingkungan yang sebelumnya tertutup rapat. Tetapi penyesalan itu tidak ada gunanya. Mereka sudah berhadapan dengan lawan di arena pertempuran yang ternyata sulit untuk ditembus itu. Bahkan ketujuh orang rubah hitam yang diharapkan akan dapat mengoyak seluruh pertahanan di istana itu pun seakan-akan telah terkungkung di bawah tempurung. Sekali-sekali bahkan terdengar isyarat dari mulut salah seorang di antara ketujuh orang rubah hitam itu memanggil kawan-kawannya, karena ia berada dalam kesulitan. Tetapi tidak seorang pun di antara mereka yang dapat menolongnya, karena semuanya berada dalam kesulitan. Satu di antara rubah itu yang bertempur bersama-sama Ki Sapraja menghadapi Ki Ajar Gurawa, justru menjadi ragu-ragu. Ia mendengar seorang dari kawan-kawannya itu memberikan isyarat seolah-olah merintih kesakitan. Namun ia tidak berani meninggalkan Ki Sapraja tanpa perintahnya. Namun Ki Sapraja akan dapat mengalami kesulitan jika ia harus bertempur sendiri. Tetapi rubah itu tahu bahwa Ki Sapraja memiliki ilmu pamungkas yang dahsyat. Karena Ki Rangga adalah salah seorang di antara pewaris dari ilmu tapak geni, landasan dari ilmu yang jarang ada duanya, ilmu tapak gundala. Jika Ki Rangga terdesak ke dalam kesulitan, maka ia tentu akan mempergunakan ilmunya yang jarang sekali ditampakkan kepada siapapun juga, berkata rubah itu di dalam hatinya. Meskipun demikian, ia tidak dapat begitu saja meninggalkan Ki Rangga tanpa perintahnya, meskipun ia beberapa kali mendengar isyarat dari seorang kawannya, namun akhirnya Ki Sapraja telah memerintahkan rubah itu meninggalkannya. Katanya, "Selamatkan kawanmu itu. Cepat. Dan selesaikan orang-orang gila di halaman ini. Buat apa aku memelihara kalian jika kalian tidak mampu berbuat apa-apa?" Rubah itu pun segera meloncat meninggalkan Ki Sapraja untuk menemukan kawannya yang telah memberikan isyarat. Ternyata bahwa salah seorang di antara kedua orang lawan Sabung Sari telah meneriakkan isyarat untuk mendapatkan bantuan. Tetapi yang datang hanya seorang. Demikian orang ketiga itu datang, Sabung Sari segera berkata sambil berloncatan menghindari serangan lawan-lawannya. Itulah salahnya, jika kalian terlalu biasa bertempur dalam kelompok yang utuh. Tetapi di sini kalian tidak dapat melakukannya. Jika kalian berkumpul menjadi satu, berarti kawan-kawan kalian yang lain, yang tidak digelari rubah hitam, akan segera mati. Persetan, geram rubah yang baru datang. Kau pun mengumpat seperti kedua orang kawanmu. Agaknya kalian hanya dapat menggeram dan mengumpat, sahut Sabung Sari. Rubah-rubah itu tidak menjawab lagi. Mereka serentak telah menyerang dengan garangnya. Melawan ketiga orang yang disebut rubah hitam itu, Sabung Sari memang harus mengerahkan kemampuannya. Ketiganya menjadi garang dan bahkan buas dan liar. Namun dengan pedang di tangan, Sabung Sari mampu melindungi dirinya dari serangan-serangan yang kasar itu. Tetapi ketiga orang dari antara ketujuh orang rubah hitam itu semakin lama menjadi semakin garang. Mereka bergerak susul-menyusul. Mereka menyambar dengan kuku-kukunya yang tajam, bergantian sambil berlari berputaran. Sabung Sari yang harus bekerja keras untuk menghindari serangan beruntun tanpa henti-hentinya itu berkata di dalam hati. Inilah agaknya kelebihan rubah hitam itu. Alangkah garangnya jika mereka sempat bertempur bertujuh. Semakin lama ketiganya bergerak semakin cepat. Nampaknya mereka mulai mapan. Sementara Sabung Sari sibuk melindungi dirinya dengan putaran pedangnya.
Sementara itu, kedua orang murid Ki Ajar Gurawa yang masing-masing juga harus bertempur melawan dua orang rubah hitam, harus juga bekerja keras untuk melawan kecepatan gerak mereka. Semakin mapan para rubah hitam itu, maka mereka memang menjadi semakin berbahaya. Yang kemudian tidak kalah sibuknya adalah Gelagah Putih. Ia harus bertempur melawan Ki Dipacala dan Truna Patrap. Dua orang yang dianggap pemimpin langsung yang mengatur orang-orang mereka yang jumlahnya cukup banyak. Orang ketiga yang dipersiapkan sebenarnya adalah Kertadangsa. Tetapi ternyata Kertadangsa telah mengkhianati mereka. Ternyata bahwa Dipacala dan Truna Patrap telah mengerahkan kemampuannya pula. Bagaimanapun juga keduanya adalah orang-orang yang berilmu. Dengan demikian maka Gelagah Putih memang harus memeras kemampuannya pula untuk mengatasi keduanya. Pengalaman dan bekal kemampuan kedua orang itu kadang-kadang memang membuat Gelagah Putih harus menghentakkan unsur-unsur geraknya yang rumit. Namun ternyata Dipacala dan Truna Patrap pun ingin tugasnya menghadapi anak muda itu cepat selesai. Karena itu, maka baik Dipacala maupun Truna Patrap telah menggenggam senjatanya. Dalam medan yang dianggap berat, Dipacala telah membawa pedang yang cukup besar dan panjang, sementara Truna Patrap membawa pedang lurus bermata rangkap. Senjata ini adalah senjata andalan, berkata Dipacala. Dalam medan yang aku anggap biasa-biasa saja, aku tidak membawa senjata pusaka ini. Ketika aku merampok di beberapa tempat, senjata yang aku bawa bukan pusakaku ini. Tetapi sekarang aku membawa senjata terbaik yang aku miliki. Satu di antara lebih dari 10 buah pedang pilihan. Karena itu, maka pedang pusakaku yang telah berada di luar sarungnya ini harus dibasahi dengan darah. Gelagah Putih telah meloncat mengambil jarak ketika ia mendengar Dipacala berbicara. Nampaknya Dipacala dan Truna Patrap memang memberinya kesempatan untuk berbicara menjawab pernyataan Dipacala itu. Tetapi Gelagah Putih ternyata hanya tersenyum saja sambil menimang ikat pinggang kulitnya. Dipacala dan Truna Patrap pun sadar bahwa ikat pinggang itu tentu bukan ikat pinggang kebanyakan. Apalagi ketika mereka melihat betapa Gelagah Putih nampak tenang-tenang saja dengan senjatanya yang tidak berbentuk senjata sebagaimana umumnya. Truna Patrap yang melihat ketenangan sikap Gelagah Putih itu jantungnya justru menjadi panas. Katanya, nampaknya kau memang sudah berputus asa, sehingga kau tidak memberikan tanggapan apapun juga melihat senjata kami. Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Ia sudah berdiri pada jarak yang cukup dari kedua lawannya. Dengan nada berat ia berkata, "Apa yang harus aku katakan tentang senjata kalian? Senjata kalian adalah senjata yang biasa-biasa saja. Yang sudah terlalu sering aku lihat." "Bagus," geram Truna Patrap. "Kau semakin memuakkan. Bersiaplah untuk mati. Aku tidak dapat membayangkan bagaimana wujud mayatmu nanti. Kau sebenarnya masih terlalu muda untuk mati." Gelagah Putih justru tertawa. Katanya, "Sudahlah. Nampaknya kita masing-masing memang sudah jemu untuk bertempur terus. Karena itu, maka kita harus segera menyelesaikannya." Dipacala dan Truna Patrap pun segera bersiap. Demikian pula Gelagah Putih. Ia pun segera bersikap. Ikat pinggangnya mulai berputar. Sementara itu ia masih sempat berkata, "Senjataku ini aku terima dari Ki Patih Mandaraka sendiri. Nah, kau akan tahu betapa senjata dari kepatihan ini mampu melindungi diriku." "Persetan. Kau mulai mengigau," geram Dipacala. Gelagah Putih tidak menjawab. Tetapi ia justru melangkah mendekat. Dipacala dengan serta-merta meloncat maju. Diayunkannya senjata yang dianggapnya pusaka terbaiknya itu dengan sekuat tenaganya. Namun Gelagah Putih pun telah siap sepenuhnya. Ia memang tidak ingin menghindari serangan itu. Tetapi Gelagah Putih ingin menunjukkan betapa senjatanya yang diterimanya dari Ki Patih itu sendiri benar-benar senjata yang sesuai baginya. Seakan-akan senjata itu memang dibuat khusus bagi Gelagah Putih. Karena itu, maka sejenak kemudian telah terjadi benturan yang keras antara pusaka Dipacala dengan senjata Gelagah Putih yang sangat khusus itu. Ternyata benturan itu sangat mengejutkan Dipacala. Bukan saja ikat pinggang kulit itu seakan-akan telah berubah menjadi kepingan baja yang telah membentur pedang pusakanya, namun kekuatan Gelagah Putih yang muda itu benar-benar mengejutkannya. 2 langkah Dipacala meloncat mundur. Tangannya memang serasa menjadi pedih. Namun pusakanya itu masih saja berada dalam genggamannya, karena hulunya bagaikan melekat pada telapak tangannya.
Trunapatra pun terkejut melihat akibat benturan itu, justru karena mengenal dengan baik kemampuan dan kekuatan Dipacala. Kedua orang kepercayaan Kiranggarsa Praja itu termangu-mangu sejenak. Anak muda yang dihadapinya itu ternyata memiliki kekuatan dan kemampuan yang tidak mereka duga. Benturan antara pedang pusaka Dipacala dan ikat pinggang Gelagah Putih telah memberikan isyarat kepada Dipacala bahwa yang dihadapinya benar-benar seorang anak muda yang pilih tanding. Ketika ia bersama-sama dengan Trunapatra bertempur melawan Gelagah Putih, semata-mata karena keduanya ingin dengan cepat membunuh anak muda itu sebelum mereka membaurkan diri melawan orang lain. Mereka berharap bahwa kematian demi kematian akan membuka kemungkinan yang lebih besar untuk menyelesaikan tugas mereka di Istana Kepatihan itu. Namun ternyata anak muda itu benar-benar pantas untuk bertempur melawan mereka berdua. Gelagah Putih melihat kedua orang lawannya termangu-mangu. Ia justru seakan-akan telah memberi kesempatan kepada mereka untuk merenung. Bahkan memperhatikan seluruh halaman Kepatihan. Pertempuran telah terjadi di mana-mana. Podang Abang yang bertempur melawan Ki Jayaraga seakan-akan telah memisahkan diri. Kemudian Ki Ajar Gurawa yang mulai mendesak Kiranggarsa Praja. Kedua orang yang dikenal sebagai kemenakan Kertadangsa melawan masing-masing dua orang dari antara ketujuh orang rubah hitam. Kemudian Sabungsari yang sedikit mengalami kesulitan melawan tiga orang rubah hitam. Di sekitar pintu gerbang, pertempuran masih berlangsung dengan sengitnya. Para prajurit yang telah berhasil menyusut lawan-lawan mereka, masih harus bertahan terhadap sisa-sisa penyerang yang mulai merasa terjebak. Sementara itu, pertempuran di sekitar istana itu masih berlangsung pula dengan sengitnya. "Bagaimana menurut penilaian kalian?" bertanya Gelagah Putih tiba-tiba. Kedua orang itu memang agak terkejut mendengar pertanyaan yang tidak mereka duga-duga. Sementara Gelagah Putih masih bertanya pula. "Apakah kalian masih juga berpengharapan untuk dapat memenangkan seluruh pertempuran ini?" "Anak muda," berkata Dipacala. "Jika kita jujur melihat keseimbangan pertempuran itu, maka kita masih belum dapat menentukan siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah." Kiranggarsa Praja memang agak terdesak. Tetapi ia tentu masih belum melepaskan ilmu pamungkasnya. Sementara itu Ki Podang Abang adalah orang yang sulit dicari imbangannya dalam ilmu kanuragan. Adalah nasib buruk bagi seseorang yang kebetulan menjadi lawannya. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Tetapi Gelagah Putih sempat pula menjawab. Yang bertempur melawan Podang Abang itu adalah sahabat lamanya. Orang yang tidak pernah dapat dikalahkan oleh Podang Abang kapanpun juga. Kebetulan sekali bahwa mereka telah bertemu lagi, sehingga mereka akan dapat menyelesaikan permainan mereka. Mudah-mudahan kali ini dapat mereka tuntaskan. Ki Podang Abang sekarang bukan Ki Podang Abang beberapa tahun yang lalu, berkata Ki Trunapatra. Gelagah Putih tertawa. Katanya, "Baiklah. Kita akan dapat melihat, siapakah di antara mereka yang tidak akan dapat keluar dari halaman Istana Kepatihan ini." Ia berhenti sejenak, lalu katanya. "Nah, bagaimana dengan kita?" Kedua orang lawan Gelagah Putih itu pun segera bersiap. Mereka melihat ikat pinggang yang dikatakan oleh anak muda itu sebagai hadiah khusus dari Ki Patih Mandaraka telah bergetar. Sejenak kemudian, Gelagah Putih pun telah bertempur pula dengan sengitnya. Kedua orang itu benar-benar memiliki ilmu yang mumpuni dalam permainan pedangnya. Namun ikat pinggang Gelagah Putih itu berputaran dengan cepat sekali melindungi seluruh tubuhnya. Dalam pada itu, Sabungsari memang mengalami kesulitan melawan tiga orang rubah hitam yang mulai mapan. Mereka benar-benar mampu bertempur saling mengisi. Sasaran serangan mereka justru bagian bawah tubuh lawannya. Mereka tidak menerkam ke arah leher dan dada. Tetapi mereka menyambar kaki dan perut Sabungsari. Dengan kukunya yang tajam, mereka menerkam kemudian menggapai dengan cepat. Sabungsari yang mempergunakan pedangnya untuk menahan serangan lawannya yang menjadi semakin buas itu, harus berloncatan surut jika ketiganya menerkam bersama-sama. Mereka dengan cepat mengatur serangan di sela-sela pertahanan pedang lawannya. Di bagian lain, rubah-rubah itu memang mulai menjadi mapan pula. Demikian pula mereka yang bertempur melawan kedua orang murid Ki Ajar Gurawa. Kedua orang murid Ki Ajar Gurawa itu pun mempergunakan pedang pula untuk menahan rubah-rubah yang semakin lama menjadi semakin garang itu. Yang seakan-akan terpisah dari pertempuran dalam keseluruhan adalah pertempuran antara Podang Abang melawan Ki Jayaraga. Keduanya adalah orang yang berilmu sangat tinggi.
Mereka berdua menyadari bahwa pertempuran itu akan menjadi pertempuran yang menentukan mati dan hidup mereka. Mereka tidak akan menunda-nunda lagi permainan di antara mereka, meskipun Ki Podang Abang sempat menyesal bahwa Jayaraga hadir justru pada saat ia mengemban tugas yang penting, membunuh Ki Patih Mandaraka. Namun Ki Podang Abang berharap bahwa Ki Wanayasa yang juga berilmu tinggi akan dapat menyelesaikan Ki Patih Mandaraka. Tetapi ternyata bahwa Ki Rangga Resapraja yang juga berilmu tinggi yang diharapkan akan dapat membantu Ki Wanayasa menyelesaikan Ki Patih Mandaraka, telah mendapatkan lawannya sendiri yang nampaknya juga tidak mudah untuk dikalahkannya. Tetapi setidak-tidaknya Ki Wanayasa akan dapat mempertahankan diri dengan ilmunya yang tinggi itu sampai seseorang datang membantunya, berkata Ki Podang Abang di dalam hatinya. Tetapi ternyata Ki Rangga Resapraja memang tidak dapat dengan cepat menyelesaikan Ki Ajar Gurawa. Ia harus mengerahkan segenap kemampuannya untuk tidak terdesak surut. Bahkan kemudian Ki Rangga Resapraja tidak mempunyai pilihan lain kecuali mempersiapkan ilmu pamungkasnya, Aji Tapak Geni. Namun dalam pada itu, Ki Wirayuda ternyata mengalami kesulitan menghadapi Ki Rangga Ranawandawa. Ternyata Ki Rangga Ranawandawa juga memiliki ilmu simpanan yang mampu menyulitkan kedudukan Ki Wirayuda. Karena itu, ketika Ki Rangga Ranawandawa mulai terdesak oleh ilmu pedang Ki Wirayuda yang mumpuni, maka Ki Rangga Ranawandawa telah mulai dengan ilmunya yang garang. Ternyata bahwa Ki Rangga Ranawandawa dan Ki Rangga Resapraja adalah dua orang saudara seperguruan. Ketika Ki Rangga Ranawandawa mulai dengan melepaskan Aji Tapak Geni, maka Ki Wirayuda menjadi terdesak. Di tangan kanan Ki Rangga Ranawandawa masih juga tergenggam pedangnya ketika telapak tangannya mulai berasap. Namun bagaimanapun juga Ki Wirayuda adalah seorang prajurit yang baik. Karena itu, maka dengan mengerahkan kemampuan ilmu pedangnya, Ki Wirayuda berusaha untuk melindungi kulitnya dari sentuhan tangan Ki Rangga Ranawandawa. Sebagaimana dilakukan oleh Rangga Ranawandawa, maka Ki Rangga Resapraja pun melakukannya pula. Telapak tangan kirinya mulai berasap. Sementara pedangnya masih juga menyambar-nyambar dengan garangnya. Ki Ajar Gurawa memang sudah menyadari sejak semula bahwa Ki Rangga Resapraja yang berani mengambil langkah yang sangat berat bersama Ki Wanayasa itu tentu memiliki bekal yang cukup. Karena itu, demikian ia melihat telapak tangan Ki Rangga berasap, maka Ki Ajar Gurawa segera mengetahui bahwa Ki Rangga Resapraja telah membangunkan ilmunya yang dibanggakannya. Sambil meloncat surut Ki Ajar Gurawa berdesis. Kekuatan apalagi yang akan kau tunjukkan Ki Rangga? Kau akan segera mati Kertadangsa. Pengkhianatanmu memang harus kau tebus dengan nyawamu, geram Ki Rangga. Ki Ajar Gurawa tidak menjawab. Ia melihat telapak tangan Ki Rangga Resapraja mulai menjadi merah. Meskipun Ki Ajar Gurawa bukan orang kebanyakan, tetapi ia sadar bahwa ia berhadapan dengan ilmu yang tinggi. Sentuhan tangan yang membara itu akan dapat membakar kulitnya, bahkan dagingnya. Sejenak kemudian, maka Ki Rangga Resapraja itu telah berloncatan menyerang. Jika lawannya menangkis dengan pedangnya, maka dengan cepat tangan yang membara itu menerkam ke arah dadanya. Tetapi Ki Ajar Gurawa cukup tangkas untuk menghindarinya. Namun Ki Ajar Gurawa menjadi berdebar-debar ketika dengan kecepatan yang tinggi, tangan Ki Rangga Resapraja terayun hampir saja menyentuh pundaknya, meskipun telapak tangan yang membara itu belum menyentuhnya, namun udara panas telah menyambar kulit Ki Ajar Gurawa. Ki Ajar Gurawa termangu-mangu sejenak. Ia menjadi berdebar-debar ketika ia melihat Ki Rangga Resapraja justru menyarungkan senjatanya. Namun sejenak kemudian jantung Ki Ajar seakan-akan berdetak semakin cepat. Ia sadar bahwa Ki Rangga lebih percaya kepada kedua telapak tangannya yang telah menjadi merah daripada senjatanya. Untuk beberapa saat Ki Ajar Gurawa masih mempertahankan senjatanya. Namun ketika Ki Ajar menusuk ke arah jantung, maka dengan sigapnya, kedua telapak tangan Ki Rangga Resapraja telah menjepit daun pedang Ki Ajar Gurawa. Pedang yang dipergunakan Ki Ajar adalah pedang kebanyakan. Ia tidak mengira bahwa ia akan berhadapan dengan seorang yang memiliki ilmu yang dapat menyadap kekuatan api. Karena itu, maka yang terjadi memang telah mendebarkan. Pedang Ki Ajar yang dijepit oleh kedua telapak tangan Ki Rangga Resapraja dengan ilmu tapak geni, telah membara pula, seperti besi baja yang diletakkan di perapian pandai besi. Ketika kemudian Ki Rangga menggerakkan tangannya berputar, maka Ki Ajar terpaksa melepaskan pedangnya, karena pedang itu tidak akan berarti lagi baginya. Daun pedang yang bagaikan diletakkan di perapian pandai besi itu telah menjadi merah membara pula, bahkan kemudian melengkung karenanya.
Daun pedang itu seakan-akan telah menjadi lunak oleh panasnya bara api pada telapak tangan Ki Rangga Praja yang telah mempergunakan aji tapak geni. Ki Ajar Gurawa itu pun segera meloncat surut. Sambil melangkah mendekat Ki Rangga Praja berdesis. Terimalah hukumanmu, pengkhianat. Telapak tanganku akan memberikan bekas di dadamu. Yang akan menjadi pertanda pada mayatmu, bahwa kau adalah seorang pengkhianat. Ki Ajar Gurawa termangu-mangu sejenak. Telapak tangan Ki Rangga Praja benar-benar telah merah membara. Bukan sekedar penglihatannya tetapi pedangnya benar-benar telah kehilangan bentuknya oleh panasnya bara di telapak tangan Ki Rangga itu. Namun Ki Ajar bukannya tidak memiliki kelebihan dari orang kebanyakan. Ia bukan saja seorang Kertadangsa yang memiliki tenaga yang besar dan kuat. Tetapi ia adalah Ki Ajar Gurawa yang berilmu tinggi. Untuk mengatasi kelebihan Ki Rangga Praja, maka Ki Ajar pun telah melepaskan kekuatan ilmunya pula. Ternyata Ki Ajar Gurawa memiliki kekuatan ilmu sebagaimana dimiliki oleh Agung Sedayu. Meringankan tubuh. Dengan demikian, maka Ki Ajar Gurawa itu pun segera melenting tinggi. Meloncat berputaran seakan-akan kakinya tidak menjejak tanah. Ki Rangga Praja mengerutkan keningnya. Lawannya memang menjadi sangat berbahaya baginya. Sambil menggeram Ki Rangga Praja menghentakkan kemampuan dan ilmunya. Setiap bayangan Ki Ajar bergetar melayang di sekitarnya, maka dengan cepat tangannya yang membara pada telapaknya itu telah menggapainya. Meskipun tidak dengan sepenuh kekuatannya, tetapi sentuhannya saja akan dapat membakar kulit orang tua itu. Tetapi Ki Ajar Gurawa benar-benar mampu bergerak dengan kecepatan melebihi jangkauan tangan Ki Rangga Praja. Karena itu, maka sulit bagi Ki Rangga untuk dapat menyentuh kulit lawannya. Namun Ki Rangga Praja adalah orang yang cukup berpengalaman. Ia tidak segera kehilangan harapan untuk dapat membakar kulit orang yang dikenalnya bernama Kertadangsa itu. Dengan penuh kesungguhan Ki Praja telah berusaha untuk segera menghancurkan orang yang telah berkhianat, sehingga rencananya untuk merampok dan sekaligus membunuh Ki Patih menjadi terhambat. Dalam pada itu, Sabung Sari sempat melihat bagaimana Ki Wirayuda harus berloncatan surut menghindari telapak lengan Ki Rangga Ranawandawa yang memiliki ilmu sebagaimana Ki Rangga Praja. Dalam keremangan cahaya lampu minyak di pendapa dan oncor di regol halaman, maka sekali-sekali kilatan warna merah bara pada telapak tangan kedua orang saudara seperguruan itu telah mengejutkan Sabung Sari. Apalagi ketika kemudian ketiga orang di antara 7 orang rubah hitam yang berputaran di sekitarnya menjadi semakin mapan. Bukan saja serangan-serangan mereka datang beruntun susul menyusul tanpa henti-hentinya, sehingga setiap kali Sabung Sari harus berloncatan menghindar, namun angin yang timbul oleh gerak berputar mereka itu semakin lama menjadi semakin hangat. Inilah agaknya kelebihan dari ketujuh rubah hitam itu, berkata Sabung Sari di dalam hatinya. Dengan demikian maka Sabung Sari pun harus mengerahkan kemampuan ilmu pedangnya pula. Ia tidak mau sekedar menjadi sasaran serangan rubah hitam itu. Tetapi ia pun telah mempergunakan setiap kesempatan untuk meloncat dengan pedang terjulur lurus mematuk lawannya. Kemudian terayun deras atau menebas mendatar. Namun rubah-rubah itu berloncatan terengginas sambil menggeram. Sementara udara yang mulai menjadi panas telah menebar dan mulai berputar mengikuti putaran ketiga rubah hitam itu. Sabung Sari yang bukan saja menilai ketiga orang lawannya, telah menjadi cemas pula melihat perkembangan pertempuran di halaman. Ternyata para prajurit yang berada di pintu gerbang mulai terdesak. Para penyerang meskipun pada mulanya jumlahnya cepat surut, namun mereka masih saja lebih banyak dari para prajurit yang bertugas. Dengan demikian, maka para prajurit itu pun telah mengalami kesulitan menghadapi para penyerangnya. Meskipun Sabung Sari sama sekali tidak menjadi cemas melihat Ki Ajar Gurawa yang seakan-akan telah berusaha menjadi bayangan yang berterbangan dan berputaran di sekitar Ki Rangga Praja, namun Sabung Sari harus memperhitungkan juga keadaan Ki Wirayuda. Meskipun ilmu pedangnya dapat dibanggakan, tetapi menghadapi ilmu tapak geni, Ki Wirayuda memang harus menjadi sangat berhati-hati. Jika pedangnya sempat dijepit dengan kedua telapak tangan lawannya, maka pedang itu akan kehilangan bentuknya, seperti pedang Ki Ajar Gurawa. Untunglah Ki Ajar Gurawa memang tidak bertumpu kepada kemampuan ilmu pedangnya. Tetapi ia masih memiliki jenis ilmu yang dapat dipergunakannya untuk mengatasi kekuatan ilmu lawannya. Bahkan sekali-sekali justru Ki Ajar Gurawa telah mampu mengenai tubuh Ki Rangga Praja. Kemampuannya bergerak yang sangat cepat, dapat menyusup pertahanan lawannya yang sangat berbahaya karena kedua telapak tangannya yang membara itu.
Karena itu, maka Sabung Sari harus segera mengambil sikap. Yang mula-mula menjadi perhatiannya adalah Ki Wirayuda yang terdesak. Kemudian kedua orang murid Ki Ajar Gurawa. Meskipun mereka masih juga mampu bertahan, namun rubah-rubah hitam itu mulai sempat berlari-lari berputaran sambil menyambar-nyambar dengan kukunya yang panjang. Agaknya waktu memang menjadi semakin mendesak. Sementara ketiga lawan Sabung Sari itu telah membuatnya semakin marah pula. Udara panas yang berputaran itu telah membuat Sabung Sari semakin tidak sabar lagi. Meskipun Sabung Sari tahu bahwa kedua murid Ki Ajar Gurawa itu juga mempunyai ilmu yang tinggi dalam olah kanuragan, namun Sabung Sari masih belum mengetahui, apakah mereka mempunyai ilmu yang dapat menangkal udara panas yang dapat ditimbulkan oleh kemampuan ilmu para rubah hitam itu selagi mereka berlari berputaran. Tanpa udara panas itu, Sabung Sari yang pernah saling menjajaki ilmu dengan kedua orang murid Ki Ajar Gurawa itu yakin, bahwa kedua rubah hitam itu akan dapat dikalahkannya. Namun jika rubah-rubah itu menjadi mapan, maka persoalannya mungkin akan berbeda. Dengan demikian, maka Sabung Sari tidak mempunyai pilihan lain untuk segera mengatasi ketiga orang rubah hitam yang semakin mendesaknya. Bahkan Sabung Sari telah mulai merasa mengalami kesulitan menghadapi mereka. Sekilas Sabung Sari melihat Gelagah Putih yang harus melawan dua orang kepercayaan Ki Ranggarasa Praja. Namun setidak-tidaknya Sabung Sari masih mempunyai perhitungan, bahwa anak muda itu akan mampu melindungi dirinya sendiri. Demikianlah, ketika ketiga orang rubah hitam yang melawan Sabung Sari itu berputar semakin cepat, serta udara yang mengalir melingkarinya menjadi semakin panas, maka Sabung Sari tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Keringatnya bagaikan telah terperas dari tubuhnya, sehingga pakaiannya pun telah menjadi basah bagaikan tersiram hujan seharian. Dalam keadaan yang demikian, maka Sabung Sari pun telah meloncat mengambil jarak. Dengan tangkas Sabung Sari berusaha untuk memecahkan putaran itu. Hentakan ilmu pedangnya yang mumpuni memang mampu mengejutkan ketiga orang rubah hitam itu. Dengan mengerahkan daya tahan tubuhnya, Sabung Sari berusaha mengatasi udara panas yang memutarinya. Sejenak kemudian Sabung Sari telah berada beberapa langkah dari ketiga orang rubah hitam yang termangu-mangu itu. Namun serentak ketiganya telah meloncat memburu Sabung Sari yang berdiri tegak sambil menyilangkan tangannya di dadanya. Namun ketiga rubah hitam itu ternyata telah menghadapi satu kenyataan yang sangat pahit. Sabung Sari yang terdesak kekuatan ilmu rubah hitam yang menjadi mapan, telah berusaha mengatasinya dengan ilmunya yang jarang ada duanya. Demikian rubah hitam itu meloncat berlari, maka tiba-tiba saja seleret sinar memancar dari mata Sabung Sari yang berdiri tegak sambil menyilangkan tangannya di dadanya. Justru pedangnya tertancap di tanah di sisinya. Seleret sinar itu telah menyambar salah seorang dari antara ketiga orang rubah hitam itu. Terdengar teriakan kesakitan. Rubah hitam itu menggeliat. Namun kemudian tubuhnya telah terjatuh di tanah. Serangan kekuatan ilmu Sabung Sari itu dilontarkan pada jarak yang terlalu dekat. Karena itu, maka tubuh rubah hitam itu pun telah mengepulkan asap. Ternyata tubuh itu bagaikan telah terbakar. Baunya disapu angin memenuhi halaman istana Kepatihan. Kedua orang kawannya terkejut melihat peristiwa itu. Sejenak mereka terpukau oleh kenyataan yang mereka hadapi. Namun kemudian kedua orang rubah hitam itu menjerit tinggi. Hampir bersamaan mereka telah meloncat menyerang. Sekali lagi Sabung Sari meloncat mengambil jarak. Sekali lagi seleret sinar memancar dari kedua belah matanya menyambar salah seorang rubah hitam yang menyerangnya itu. Dan sekali lagi jerit mengerikan melenting tinggi. Rubah hitam yang seorang lagi telah jatuh pula di tanah. Tetapi kawannya ternyata tidak menghiraukannya. Ia tidak berhenti menyerang. Bahkan dengan cepat ia meloncat memburu dengan tangannya yang mengembang menerkam Sabung Sari. Sabung Sari memang sudah menjadi marah sekali menghadapi rubah-rubah hitam itu. Namun ia tidak meloncat mengambil jarak. Waktunya telah terlalu sempit baginya untuk menghindar. Karena itu, maka dengan kemampuannya yang tinggi dalam olah kanuragan, maka ia bergeser ke samping. Dengan tangkasnya ia menangkap pergelangan tangan kanan rubah hitam itu, dan kemudian memutar tubuhnya di udara. Ternyata tenaga Sabung Sari cukup besar untuk memutar tubuh rubah hitam itu. Dengan geram tubuh itu pun kemudian dilemparkannya ke arah sebatang pohon sawo. Demikian tangan Sabung Sari melepaskannya, maka tubuh yang terputar itu meluncur seperti anak panah, tepat membentur sebatang pohon sawo di halaman istana Kepatihan. Benturan yang sangat keras telah terjadi. Rubah itu memang menjerit pula.
Tetapi bukan karena serangan ilmu Sabung Sari lewat sorot matanya. Tetapi karena benturan yang sangat keras dengan sebatang pohon sawo yang besar itu. Tubuh rubah yang satu ini tidak menjadi hangus. Namun darah telah mengalir dari kepalanya yang membentur pohon itu dengan kerasnya. Orang-orang yang bertempur di halaman istana itu sempat melihat apa yang terjadi. Kirangga Ranawandawa pun melihat bagaimana Sabung Sari seolah-olah membakar lawannya dengan sorot matanya. Demikian pula Kirangga Resapraja yang telapak tangannya bagaikan telah membara. Namun yang mengalami kesulitan untuk menyentuh tubuh Ki Ajar Gurawa yang berterbangan bagaikan bayangan. Sejenak Sabung Sari berdiri tegak. Dipandanginya tubuh ketiga orang lawannya berganti-ganti. Tidak seorang pun yang masih akan dapat mengganggunya lagi. 3 dari ketujuh orang rubah hitam itu telah terbunuh. Namun Sabung Sari sempat membayangkan, seandainya ketujuh orang itu menyatu melawan seseorang yang berilmu tinggi sekalipun, lawannya itu tentu akan mengalami kesulitan. Mereka bertuju seakan-akan digerakkan oleh satu otak, sehingga tata gerak mereka yang saling mengisi seakan-akan tidak terdapat kesalahan betapapun kecilnya. 3 orang di antara mereka yang bertempur melawan Sabung Sari itu telah benar-benar membuatnya terdesak, sehingga Sabung Sari itu harus mempergunakan ilmu pamungkasnya. Sementara itu pertempuran di halaman istana kepatihan itu menjadi semakin garang. Yang menjadi perhatian Sabung Sari pertama-tama adalah para prajurit di regol halaman yang semakin terdesak. Jumlah para penyerang yang telah banyak disusut itu masih juga terlalu banyak bagi para prajurit yang bertugas. Karena itu maka sambil menyambar pedangnya Sabung Sari, telah berlari ke pintu gerbang. Dengan serta-merta Sabung Sari telah menceburkan diri ke dalam pertempuran. Kehadiran Sabung Sari, meskipun hanya seorang, tetapi mampu merubah keseimbangan. Para prajurit seakan-akan segera dapat bernafas kembali. Mereka sempat menebar dan bertempur dengan garang. Beberapa orang penyerang memang telah terikat dalam pertempuran melawan Sabung Sari. Mereka bersama-sama telah mengepungnya. 2-3 orang yang melihat apa yang telah terjadi, berusaha untuk benar-benar mengurung agar Sabung Sari tidak sempat mengambil jarak. Jangan beri kesempatan ia mengambil ancang-ancang untuk melepaskan ilmu iblisnya, teriak seorang yang telah setengah baya. Agaknya orang itu memiliki pengalaman yang sangat luas, sehingga ia mampu melihat kelemahan Sabung Sari yang memerlukan ancang-ancang untuk melepaskan ilmunya, meskipun hanya sekejap. Tetapi Sabung Sari yang bertempur dengan ilmu pedangnya itu berkata, 3 orang dari antara orang-orang yang kalian anggap terbaik, yaitu rubah-rubah hitam itu telah terbunuh. Apakah kalian mampu menahan aku? Atau kalian dapat berpikir lebih baik untuk menyerah saja? Kau pikir hanya rubah-rubah itu saja yang mampu berbuat sesuatu, geram orang yang sudah separuh baya itu. Sabung Sari tidak menjawab lagi. Namun pedangnya lah yang segera berputar dengan garangnya. Namun dalam pada itu, Ki Wirayuda benar-benar menjadi semakin terdesak. Ketika Ki Wirayuda menangkis ujung pedang lawannya yang terjulur lurus ke arah dada, maka Kirangga Ranawandawa sempat memutar pedangnya dan pedang itu pun segera menebas mendatar. Ki Wirayuda meloncat menghindar. Namun hal itu telah diperhitungkan oleh Kirangga Ranawandawa. Dengan tangkasnya Kirangga telah mengayunkan pedangnya ke arah pundak lawannya. Tetapi Ki Wirayuda masih juga mampu menangkisnya, sehingga terjadi benturan yang keras. Pada kesempatan itulah, Kirangga Ranawandawa memutar pedangnya seakan-akan membelit pedang lawannya. Sementara Ki Wirayuda mempertahankan pedangnya dan menariknya dari libatan pedang Kirangga, maka Kirangga telah meloncat dengan cepat. Kirangga tidak sempat mempergunakan pedangnya. Tetapi telapak tangannya yang dilambari ilmu tapak geni itu sempat menyentuh lengan Ki Wirayuda. Ki Wirayuda terkejut. Dengan cepat ia meloncat mengambil jarak. Bahkan beberapa langkah. Ternyata bukan saja pakaiannya yang bagaikan terbakar, tetapi kulit lengannya menjadi sangat pedih. Sentuhan kecil itu ternyata telah meninggalkan bekas yang sangat menyakitkan. Bukan saja luka bakar yang ditimbulkannya, tetapi juga hati Ki Wirayuda pun menjadi sakit mengalami serangan yang telah membakarnya itu. Namun Ki Wirayuda tidak dapat ingkar dari kenyataan bahwa lawannya memiliki kelebihan. Meskipun dalam ilmu pedang Ki Wirayuda tidak akan dapat dikalahkannya. Sebenarnya lah, Kirangga Ranawandawa yang tidak melepaskan pedangnya itu telah mempergunakan selain pedangnya adalah telapak tangannya. Setiap kali Kirangga berusaha untuk membenturkan pedangnya, kemudian menekan menyamping, sementara tangannya yang membara itu menyambar tubuh Ki Wirayuda. Beberapa kali Kirangga memang harus berloncatan menghindar.
Ketika Ki Wirayuda itu berusaha untuk menusuk lawannya dengan pedangnya saat pertahanan Ki Rangga terbuka, maka Ki Rangga itu pun dengan tergesa-gesa telah bergeser. Namun Ki Wirayuda sempat menggeliat, sehingga pedangnya pun berubah arah. Ki Wirayuda merasa betapa ujung pedangnya sempat menyentuh lambung Ki Rangga. Meskipun hanya meninggalkan goresan tipis, tetapi dari luka itu telah mengembun titik-titik darah. Namun bersamaan dengan itu, maka telapak tangan Ki Rangga telah menjamah bagian belakang pundak Ki Wirayuda yang sedang menjulurkan pedangnya. Keduanya, yang merasa tersengat oleh serangan lawannya telah berloncatan surut. Ki Rangga Ranawandawa menggeram marah. Lambungnya ternyata telah terluka. Namun Ki Wirayuda pun telah menggeretakkan giginya. Sentuhan di bagian belakang pundaknya itu terasa semakin menggigit kulit dagingnya. Luka oleh Aji Tapak Geni itu rupa-rupanya bagaikan dilekati bara. Panasnya menyusup sampai ke celah-celah tulang. Betapapun Ki Wirayuda mengerahkan tenaga serta daya tahannya, namun ia tidak mampu meredam perasaan sakitnya. Sementara Ki Rangga Ranawandawa mengumpat-umpat kasar. Bajunya memang telah dikoyakkan oleh pedang Ki Wirayuda, bahkan kulitnya pun telah tergores ujung pedang sehingga darahnya telah menodai pakaiannya. Iblis kau Wirayuda, geram Ki Rangga Ranawandawa. Kau kira kau akan dapat mengimbangi ilmuku? Jika kau mau menyerah, aku masih mungkin mengampunimu. Omong kosong, geram Ki Wirayuda sambil menyeringai menahan sakit. Jika kau berhasil membunuh Ki Patih Mandaraka, maka semua orang tentu kau lenyapkan untuk menghindari kesaksian yang akan dapat menjeratmu ke tiang gantungan. Jika kau mau bekerja sama dengan kami, maka kami akan membuat pertimbangan lain, jawab Ki Rangga Ranawandawa. Sebaiknya kau saja yang menyerah Ki Rangga. Aku berjanji untuk memohonkan pengampunan. Jika kau menyerah sekarang, maka dosamu masih belum sampai ke leher, sahut Ki Wirayuda. Ki Rangga menggeram. Telapak tangannya yang masih membara diangkatnya. Katanya, jika telapak tangan ini menekan dadamu, maka kau tidak akan berpengharapan lagi. Kau tidak akan sempat melakukannya Ki Rangga. Ujung pedangku masih setajam ujung pedangmu, jawab Ki Wirayuda. Ki Rangga Ranawandawa yang masih belum setingkat dengan Ki Rangga Resapraja masih belum melepaskan pedangnya. Ia masih mempergunakan pedangnya untuk melindungi dirinya dari ujung pedang Ki Wirayuda. Demikianlah, keduanya segera terlibat lagi dalam pertempuran yang sengit. Ia memang berhasil menyentuh sekali lagi lengan Ki Rangga, tetapi jari-jari Ki Rangga pun sempat menyentuh tangannya selagi tangannya itu terjulur menikam dengan pedangnya. Kau segera akan mati, geram Ki Rangga. Ki Wirayuda tidak menjawab. Tetapi ia justru telah mengerahkan segenap kemampuan ilmu pedangnya, meskipun setiap kali harus berloncatan mundur. Dalam pada itu, kehadiran Sabung Sari di antara para prajurit di Regol benar-benar telah memberikan pengaruh yang sangat besar. Keseimbangan pun segera berubah. Meskipun Sabung Sari sekedar mempergunakan pedangnya, namun Sabung Sari juga tidak ragu-ragu. Ia sadar bahwa lawannya memang benar-benar kuat, sehingga setiap orang yang mempertahankan istana kepatihan itu tidak boleh ragu-ragu. Demikian pula Gelagah Putih. Ia memang dipengaruhi oleh sikap Agung Sedayu. Tetapi ia pun dipengaruhi oleh sikap Raden Rangga. Karena itu, maka Gelagah Putih itu pun telah mengerahkan segenap kemampuannya untuk melawan dua ujung senjata yang digerakkan oleh tangan-tangan yang berpengalaman. Namun ikat pinggangnya menyambar-nyambar dengan garangnya. Benturan-benturan yang terjadi telah membuat kedua lawannya yang berpengalaman sangat luas itu masih saja terkejut. Ikat pinggang itu benar-benar merupakan senjata yang mendebarkan. Sekali-sekali Gelagah Putih menggerakkan dengan sebelah tangannya. Namun kemudian ikat pinggang itu direntangkannya dan dipeganginya dengan kedua belah tangannya. Ketika pedang Dipacala terayun ke arah ubun-ubun Gelagah Putih, maka ikat pinggang itu telah direntangkannya di atas kepalanya, secepat ayunan pedang lawannya. Dengan kedua belah tangannya Gelagah Putih menahan ayunan pedang itu dengan sedikit mengendorkan rentangan ikat pianggangnya. Namun yang kemudian telah dihentakkannya kuat-kuat, sehingga pedang Dipacala bagaikan didorong dengan kekuatan yang sangat besar, memental, hampir saja terlepas dari tangannya. Untunglah bahwa tangan Dipacala cukup kuat menahan hulu pedangnya, sehingga pedangnya itu masih saja tetap di dalam genggaman. Namun sementara itu, senjata Truna Patrap telah terjulur lurus ke arah lambung Gelagah Putih, sehingga anak muda itu harus bergeser menghindarinya. Gelagah Putih memang menghindar. Tetapi serangan Truna Patrap itu datang beruntun susul menyusul dengan serangan-serangan yang diluncurkan oleh Dipacala,
sehingga Gelagah Putih benar-benar merasa terdesak. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Tetapi Gelagah Putih masih belum sampai ke puncak. Namun bahwa ia telah terdesak, telah mendorongnya untuk memberikan perlawanan yang lebih baik. Apalagi ketika ia melihat Ki Wirayuda yang menjadi semakin terdesak oleh Ki Ranggaranawandawa. Demikianlah, maka Gelagah Putih pun mulai merambah puncak ilmu yang diwarisinya dari aliran Ki Sadewa lewat Agung Sedayu. Ia sengaja tidak menghentakkan ilmunya yang disadapnya dari Ki Jayaraga, yang mampu menghambur meluncur menyeberangi jarak. Tetapi ia ingin mengalahkan lawannya pada jarak gapai senjatanya. Sejenak kemudian, maka ikat pinggang di tangan Gelagah Putih itu pun berputar semakin cepat. Bukan saja semakin cepat, tetapi kekuatan yang tersalur daripadanya menjadi berlipat pula. Kekuatan puncak ilmu dari aliran Ki Sadewa itu telah tersalur melalui ikat pinggang kulitnya yang diterimanya dari Ki Patih Mandaraka. Kedua lawannya terkejut karenanya. Tetapi mereka sudah tidak mempunyai waktu lagi. Serangan Gelagah Putih justru datang membadai. Kedua orang lawannya berusaha menghentakkan kemampuan mereka pula. Sebelumnya mereka merasa mampu mendesak anak muda itu, sehingga anak muda itu mengalami kesulitan. Namun ternyata kemudian, keseimbangan pertempuran itu pun berubah dengan serta-merta. Keduanya tidak lagi mampu mendesak Gelagah Putih. Bahkan keduanya lah yang kemudian merasa terdesak. Tetapi baik Dipacala maupun Trunapatrap seakan-akan tidak mendapat kesempatan untuk berbuat sesuatu. Ikat pinggang Gelagah Putih seakan-akan telah berubah menjadi kabut yang melingkari tubuhnya. Namun setiap kali, ikat pinggang itu dengan garangnya menyambar-nyambar kedua orang lawannya. Trunapatrap yang mencoba untuk membendung serangan itu, telah membentur ikat pinggang Gelagah Putih. Adalah benar-benar di luar dugaan bahwa kekuatan benturan itu jauh melampaui kekuatan anak muda itu sebelumnya. Senjata Trunapatrap ternyata tidak lagi dapat dipertahankan. Benturan yang kuat itu telah melemparkan senjata Trunapatrap beberapa langkah daripadanya. Dipacala yang melihat kesulitan kawannya itu dengan serta-merta telah menyerang pula, dengan mengerahkan kemampuan ilmu pedangnya yang tinggi. Tetapi ternyata Dipacala pun tidak lagi berkemampuan cukup untuk menghentikan amuk ikat pinggang Gelagah Putih. Bahkan Trunapatrap yang meloncat dan berusaha meraih senjatanya, telah kehilangan kesempatan untuk menghindari serangan Gelagah Putih ketika anak muda itu menyusulnya. Ikat pinggang dalam wujud dan kegunaannya sebagaimana ikat pinggang kulit pada umumnya itu telah terayun deras sekali menghantam punggung Trunapatrap. Terdengar teriakan yang menggelepar mengoyak udara malam. Sejenak kemudian, dalam siraman cahaya oncor dan lampu minyak, tubuh Trunapatrap itu terdorong jatuh menelungkup. Orang itu masih mencoba menggeliat. Namun kemudian diam untuk selama-lamanya. Ternyata bahwa tulang punggungnya telah patah. Gelagah Putih masih belum sempat melihat keadaan lawannya yang seorang itu, karena Dipacala telah menyerangnya dengan garangnya. Namun Gelagah Putih sempat mengelakkan serangan itu. Dengan tangkasnya, ia memutar ikat pinggangnya membelit daun pedang Dipacala. Dengan kedua tangannya, Gelagah Putih merenggut pedang itu sehingga terlepas dari tangan lawannya. Dipacala benar-benar terkejut mengalaminya. Demikian cepat dan tiba-tiba. Bahkan benar-benar di luar penalarannya bahwa hal seperti itu dapat terjadi. Ikat pinggang yang lebar dan yang sekali-sekali mampu membentur pedangnya sebagaimana sekeping besi baja, tiba-tiba saja telah membelit pedangnya. Apalagi dengan kekuatan raksasa ikat pinggang itu telah merenggut pedangnya. Dipacala yang kehilangan senjatanya itu meloncat mundur. Namun ujung ikat pinggang Gelagah Putih telah memburunya. Satu sentuhan yang kuat telah menghantam pundaknya justru saat Dipacala menyelamatkan dadanya. Kekuatan yang tidak pernah diduga sebelumnya telah melemparkan Dipacala sehingga orang itu jatuh terpelanting. Dua kali ia terguling. Ketika Dipacala dengan serta-merta berusaha untuk bangkit, ia pun telah terjatuh kembali. Wajahnya nampak menyeringai menahan sakit. Rasa-rasanya tulang-tulangnya telah berpatahan. Gelagah Putih termangu-mangu. Ketika ia berpaling memandang tubuh Trunapatrap, maka orang itu sudah tidak bernafas lagi. Namun Dipacala nampaknya masih akan mampu bertahan untuk hidup, meskipun sejenak kemudian terdengar orang itu mengerang kesakitan. Gelagah Putih masih juga sempat mengingat, bahwa di antara orang-orang itu, terutama pemimpinnya, diperlukan untuk memberikan keterangan tentang gerakan yang lelah mengejutkan istana kepatihan itu. Gelagah Putih masih termangu-mangu sejenak. Namun ia pun segera menyadari keadaan.
Ki Wirayuda ternyata telah terdorong jatuh. Tetapi tangan Ki Ranggana Nawandawa telah menyentuhnya lagi. Bahkan di dadanya. Ki Ranggana Nawandawa yang melihat lawannya terjatuh dan berguling beberapa kali untuk mengambil jarak, tertawa meledak. Dengan lantang ia berkata, "Inikah seorang yang dipercaya untuk memimpin pertahanan di Istana Kepatihan?" Ki Wirayuda memang bangkit berdiri. Tetapi ketika ia berusaha untuk tegak, maka keseimbangannya masih belum pulih seluruhnya. Apalagi luka-luka bakar di tubuhnya telah membuatnya seakan-akan tidak berdaya lagi. Ki Ranggana Nawandawa tiba-tiba justru telah menyarungkan pedangnya. Dengan serta-merta ia telah bersiap sambil mengangkat kedua tangannya dengan telapak tangan menghadap kepada Ki Wirayuda. "Inilah saat terakhirmu. Tataplah langit yang kelam untuk yang terakhir kalinya. Bintang-bintang dan mega tipis itu. Kau akan segera tersungkur ke pelukan bumi." Ki Wirayuda memang sudah tidak berdaya sama sekali. Ia memang sempat memandang lampu minyak di pendapa kepatihan. Namun hatinya memang menjerit. Ia sadar, di ruang dalam Ki Patih Mandaraka sedang berhadapan dengan Ki Wanayasa. Ki Wirayuda sadar bahwa Ki Patih memiliki ilmu yang sangat tinggi. Namun jika kemudian beberapa orang sempat membantu Ki Wanayasa, maka Ki Patih memang berada dalam bahaya. Tetapi Ki Wirayuda tidak dapat memerintahkan prajuritnya untuk membunyikan tanda bahaya, karena Ki Patih telah memerintahkan untuk tidak melakukannya, agar rakyat Mataram, terutama di Kota Raja, tidak menjadi gelisah dan bahkan ketakutan. Meskipun demikian, sebagai prajurit Ki Wirayuda masih belum melepaskan pedangnya. Hulu pedangnya itu seakan-akan telah melekat pada kulit telapak tangannya. Bahkan ketika Ki Rangga mulai bergerak, Ki Wirayuda telah berusaha mengangkat pedangnya. Namun tangannya seakan-akan sudah tidak berdaya. Pedang itu nampak gemetar dan sekali-sekali ujungnya bergerak turun, betapapun setiap kali Ki Wirayuda berusaha mengangkatnya. Dalam keadaan yang demikian Gelagah Putih telah meloncat berlari. Tetapi jaraknya ternyata terlalu jauh. Sementara Ki Ranggana Nawandawa telah bergerak maju. Telapak tangannya yang membara siap menerkam Ki Wirayuda, yang meskipun ia masih menggenggam pedang, tetapi pedangnya sudah tidak bertenaga sama sekali. Namun justru karena pedang itu telah menggores tubuh Ki Rangga, maka Ki Rangga pun benar-benar telah siap membunuhnya. Jika kedua telapak tangannya itu sempat melekat di dada Ki Wirayuda, maka ia tidak akan mempunyai kesempatan untuk menyelamatkan diri. Dalam pada itu, Gelagah Putih yang masih berjarak beberapa langkah itu berteriak. "Tunggu! Kau tidak dapat membunuhnya." Ki Rangga berpaling sejenak. Namun teriakan Gelagah Putih justru telah mendorong Ki Rangga untuk lebih cepat bertindak. Apalagi Ki Rangga tahu berapa keseimbangan pertempuran dalam keseluruhan kurang menguntungkan bagi gerombolannya. Gelagah Putih memang menjadi ragu-ragu. Tetapi hanya sesaat, Ki Wirayuda yang sudah tidak berdaya meskipun tangannya masih menggenggam pedang itu memang sudah tidak berpengharapan. Sementara lawannya telah siap menerkam. Gelagah Putih tidak mempunyai pilihan lain. Ia tidak mungkin dapat menyelamatkan Ki Wirayuda jika ia harus meloncat mendekat arena di depan tangga pendapa kepatihan itu. Karena itu, maka Gelagah Putih pun justru berhenti. Ia memerlukan waktu sekejap dan kemampuan bidik yang tinggi. Demikian Ki Ranggana Nawandawa meloncat, maka Gelagah Putih pun telah melepaskan ilmunya pula. Seleret sinar telah memancar dari telapak tangan Gelagah Putih yang memiliki landasan beberapa macam ilmu sekaligus. Selagi ia masih berada dalam puncak kekuatan ilmu yang disadapnya berdasarkan aliran Kisah Dewa lewat Agung Sedayu, maka ia telah melontarkan ilmunya yang diwarisinya dari Ki Jayaraga pada landasan kekuatan yang diterimanya dari Raden Rangga. Karena itu, yang meluncur adalah ilmu yang dahsyat sekali, justru karena Gelagah Putih tergesa-gesa sehingga ia tidak membuat pertimbangan-pertimbangan lebih panjang serta mempergunakan ilmunya yang lebih lunak. Sambil berdiri tegak serta menyangkutkan ikat pinggangnya di lehernya, Gelagah Putih telah mengangkat tangannya dengan telapak tangan menghadap ke arah Ki Ranggana Nawandawa yang sedang meloncat. Ternyata bahwa seleret sinar yang terlontar dari telapak tangan Gelagah Putih itu tidak tepat menghantam tubuh Ki Rangga. Sinar itu seakan-akan hanya menyinggung punggungnya dan langsung menghantam tangga pendapa, sehingga tangga pendapa kepatihan itu seakan-akan telah meledak. Semua orang yang sedang bertempur di halaman itu terkejut. Dengan serta-merta mereka telah berpaling. Mereka masih melihat bebatuan yang terlempar. Namun mereka pun melihat tubuh Ki Rangga yang tersinggung oleh kekuatan ilmu Gelagah Putih itu terlempar dan terbanting jatuh.
Sebenarnya keadaan Kirangga yang tidak tepat dikenai ilmu gelagah putih itu tidak terlalu parah keadaannya. Tetapi karena ia terjatuh dan membentur sebongkah batu yang terlempar dari tangga pendapa, maka dengan serta-merta orang berilmu tinggi itu pun telah menjadi pingsan. Sementara itu, Ki Wirayuda yang lemah itu pun tidak mampu bertahan atas goncangan ilmu gelagah putih yang menghantam dan meledakkan tangga pendapa kepatihan itu. Karena itu, maka ia pun telah terdorong beberapa langkah surut dan jatuh terguling di tanah. Gelagah putih sendiri terkejut melihat akibat serangan ilmunya itu. Namun ia lebih terkejut lagi melihat keadaan Ki Wirayuda. Karena itu, maka ia pun segera berlari mendekatinya. Ketika gelagah putih berjongkok di sisi Ki Wirayuda, maka dilihatnya orang itu tersenyum. Bahkan mencoba untuk bangkit dan duduk bersandar pada kedua tangannya. "Aku tidak apa-apa," desis Ki Wirayuda. "Aku menjadi cemas sekali," sahut gelagah putih. "Ternyata kau sungguh-sungguh luar biasa. Kau memiliki ilmu yang tidak ada duanya," berkata Ki Wirayuda. "Dan kau sudah menyelamatkan nyawaku." Gelagah putih menarik nafas dalam-dalam. Dipandanginya Kirangga Ranawandawa yang masih terbaring diam. "Aku akan melihat keadaannya," berkata gelagah putih. Ki Wirayuda pun mengangguk. Sejenak kemudian gelagah putih telah mendekati Kirangga Ranawandawa. Ternyata punggung Kirangga yang tersentuh ilmu yang terloncat dari telapak tangan gelagah putih menjadi seakan-akan tersentuh lidah api. Namun Kirangga itu masih tetap hidup. Bahkan kemudian terdengar mengerang kesakitan. "Jika saja ia tidak berdiri terlalu dekat dengan Ki Wirayuda, maka aku tentu akan mengenainya dan tubuhnya tentu akan hancur," berkata gelagah putih di dalam hatinya. Sebenarnya ia telah merasa menyesal mempergunakan hampir seluruh kekuatan yang ada pada ilmunya yang tertimbun. Karena itu, ia justru merasa bersyukur bahwa ia telah melontarkan ilmunya dengan perhitungan agar tidak menyentuh tubuh Ki Wirayuda, yang hanya berdiri kurang dari 2 langkah dari Kirangga Ranawandawa, sehingga karena itu justru hanya menyinggung saja punggung Kirangga. Dengan demikian maka tubuh itu pun tidak menjadi hancur karenanya. Sejenak kemudian, gelagah putih pun telah memapah Ki Wirayuda dan membawanya menepi. Menempatkannya di tempat yang lebih baik. Sementara pertempuran pun semakin lama menjadi semakin reda. Para prajurit di regol halaman bersama Sabung Sari telah mampu menguasai para penyerangnya. Demikian pula agaknya para prajurit di sekitar istana, yang bertempur bersama-sama 10 orang pilihan dari antara para petugas sandi, serta beberapa orang anggota kelompok Gajah Liwung. Yang masih bertempur di halaman adalah Kirangga Resapraja melawan Ki Ajar Gurawa. Ternyata keduanya benar-benar berilmu tinggi. Meskipun telapak tangan Kirangga Resapraja telah dilandasi dengan ilmu tapak geni, namun tangan itu seakan-akan tidak pernah mampu menyentuh tubuh lawannya. Sekali 2 kali jari-jarinya memang mampu mengenai pakaian dan tubuh Ki Ajar Gurawa dan melukainya. Tetapi tidak banyak mempengaruhi kemampuan tempur Ki Ajar yang berloncatan bagaikan bayangan. Dengan tangkasnya, beberapa kali serangannya mampu menembus pertahanan Kirangga Resapraja, meskipun ia memiliki aji tapak geni. Sekali tangan Ki Ajar bahkan telah menghantam dada Kirangga. Kemudian tumitnya yang terjulur tepat mengenai lambungnya. Sambil terbang dan berputar di udara, tangan Ki Ajar sempat menyambar kening Kirangga Resapraja, sehingga hampir saja Kirangga itu kehilangan keseimbangannya. Untunglah bahwa ia cukup tangkas untuk tetap tegak berdiri. Namun sentuhan-sentuhan tangan Ki Ajar Gurawa semakin lama semakin terasa betapa sakitnya. Ilmu meringankan tubuh Ki Ajar Gurawa ternyata mampu mengimbangi ilmu tapak geni Kirangga Resapraja, sebagai bagian permulaan dari ilmu tapak Gundala yang lebih dahsyat lagi. Bahkan mampu melontarkan kekuatan intinya panas api pada jarak tertentu. Beberapa kali Kirangga Resapraja mengumpat. Ia harus mengakui kelebihan orang yang dikenalnya bernama Kertadangsa itu. Ia pun menyesal bahwa ia terlalu percaya kepada orang baru di lingkungannya, meskipun telah melalui satu pendadaran yang berat. Apakah saat Kertadangsa melakukan pendadaran untuk membunuhku, ia sudah mencurigai aku? Pertanyaan itu ternyata baru timbul kemudian. Tetapi Kirangga Resapraja tidak sempat berpikir terlalu panjang. Serangan Ki Ajar Gurawa kemudian justru mengalir semakin keras. Sentuhan-sentuhan yang semakin menyakiti tubuhnya justru terjadi semakin sering. Sementara itu, Kirangga Resapraja pun sempat melihat gelagah putih yang telah berhasil mengalahkan kedua orang kepercayaan Kirangga Resapraja. Juga satu hal yang tidak disangka-sangka. 2 orang sekaligus.
Bahkan kemudian Ki Ranggana Wandawa telah dihancurkan dengan ilmu yang dahsyat sekali, yang sama sekali tidak pernah diduganya akan dapat dilontarkan oleh seseorang yang ada di halaman istana Ki Patih Mandaraka. Ki Rangga telah benar-benar terjebak. Namun ia masih mengharapkan Ki Wanayasa yang memiliki ilmu yang sangat tinggi. Jika Ki Wanayasa mampu mengalahkan Ki Patih Mandaraka, betapapun besar kemampuan orang-orang yang ada di halaman itu, mereka tentu akan dihancurkannya. Tetapi Ki Rangga pun menyadari bahwa Ki Patih Mandaraka adalah orang yang jarang ada duanya. Sementara itu, Podang Abang yang bertempur melawan Ki Jayaraga masih juga belum menunjukkan siapakah yang akan memenangkan pertempuran itu. Sementara itu Gelagah Putih menjadi ragu-ragu. Apakah ia akan melangkah mendekati Ki Rangga Resapraja yang bertempur melawan Ki Ajar Gurawa, atau mendekati Podang Abang yang bertempur melawan Ki Jayaraga di tempat yang agak jauh terpisah? Namun dalam pada itu, para prajurit di regol tertutup halaman istana kepatihan itu telah selesai dengan tugas mereka. Para penyerang yang tersisa telah menyerahkan diri. Mereka telah melemparkan senjata-senjata mereka ke tanah. Dengan demikian maka tugas Sabung Sari di pintu gerbang itu pun telah selesai. Ia pun kemudian meninggalkan para prajurit yang sedang menyelesaikan para tawanan itu. Mengumpulkan dan kemudian menjaga mereka sebaik-baiknya. Sambil mendekati Gelagah Putih, Sabung Sari sempat melihat betapa Ki Ajar Gurawa semakin mendesak lawannya yang tidak mampu mengimbangi kecepatan geraknya, meskipun memiliki aji tapak geni. Namun di tubuh Ki Ajar Gurawa pun terdapat pula luka-luka bakar di beberapa bagian. Pakaiannya pun masih juga berasap dan melontarkan bau yang menyentuh indera penciuman. Tetapi keseimbangan pertempuran itu sudah menjadi jelas. Demikian pula Ki Podang Abang yang bertempur melawan Ki Jayaraga. Keduanya adalah orang yang memiliki ilmu yang sangat tinggi. Dengan berbagai macam ilmu Ki Podang Abang berusaha untuk menghancurkan Ki Jayaraga. Namun Ki Jayaraga masih juga mampu mengatasinya. Ketika Ki Rangga Resapraja sudah tidak lagi mempunyai harapan untuk tetap bertahan, maka Sabung Sari dan Gelagah Putih justru meninggalkannya. Di pinggir halaman, Ki Wirayuda masih juga dapat menunggui Ki Ranggana Wandawa yang masih saja terbaring sambil mengerang kesakitan. Sedangkan di Pacala yang luka parah, tidak akan segera dapat bangun. Sementara Truna Patrap tidak lagi dapat bernafas. Sabung Sari yang sempat berbicara dengan Gelagah Putih telah mengambil keputusan untuk membantu kedua orang murid Ki Ajar Gurawa yang pertahanan tubuh mereka mulai menurun, sementara rubah-rubah hitam itu menjadi semakin buas. Rubah hitam yang bertempur dengan kedua murid Ki Ajar itu berusaha untuk menyelesaikan keduanya sebelum Sabung Sari dan Gelagah Putih datang mendekat, namun kedua murid Ki Ajar Gurawa yang mengerti dan tanggap kepada keadaan, berloncatan mengambil jarak. Mereka sadar bahwa berat bagi mereka untuk melawan kedua rubah itu sekaligus, meskipun dalam keadaan yang terpaksa mereka tidak akan ingkar. Rubah-rubah hitam yang mulai mapan itu menggeram. Mereka benar-benar menjadi buas. Kehadiran Sabung Sari dan Gelagah Putih membuat mereka semakin garang. Tetapi rubah-rubah itu tidak mempunyai kesempatan lagi. Sabung Sari dan Gelagah Putih telah memasuki arena pertempuran itu, sehingga dengan demikian, maka masing-masing harus bertempur melawan seorang saja dari antara rubah-rubah hitam itu. Dengan demikian, maka keseimbangannya pun menjadi jelas. Kedua murid Ki Ajar itu juga memiliki ilmu yang cukup tinggi. Sehingga mereka tidak mengalami kesulitan yang dapat membahayakan jiwa mereka. Betapapun liar dan buasnya orang yang disebut rubah hitam itu, namun mereka benar-benar tidak mampu mengimbangi kemampuan lawan-lawannya. Namun demikian, mereka adalah orang-orang yang seakan-akan telah kehilangan perasaannya. Meskipun di saat-saat tertentu masih juga muncul gejolak di hatinya, namun menghadapi lawan-lawannya mereka sama sekali tidak lagi berjantung. Murid-murid Ki Ajar Gurawa semakin lama menjadi semakin marah menghadapi rubah-rubah itu. Meskipun serangan mereka beberapa kali dapat mengenai tubuh lawannya, tetapi demikian rubah itu terpelanting, secepat itu pula ia bangkit dan meloncat menyerang sambil mengaum tinggi. Sabung Sari menjadi jengkel terhadap lawannya. Ketika Sabung Sari sempat menyerang dengan ujung pedangnya dan menyentuh pundak lawannya, maka rubah itu memang meloncat surut. Tetapi sejenak kemudian ia pun telah meloncat menerkam dengan garangnya. Luka demi luka telah tergores di tubuh rubah-rubah itu. Senjata murid-murid Ki Ajar pun telah melukai lawan-lawannya. Demikian pula ikat pinggang Gelagah Putih. Tetapi ternyata rubah-rubah hitam itu sama sekali tidak berniat untuk menghentikan perlawanan.
Murid-murid Ki Ajar Gurawa justru mulai gelisah melihat lawan-lawannya. Mereka telah melukai di beberapa tempat. Bahkan senjata-senjata mereka telah menggores dada, menusuk lambung dan pundak serta lengan mereka. Tetapi rubah-rubah itu masih saja berloncatan menerkam tanpa perhitungan, karena mereka tidak pernah berhasil. Sabung Sari pun akhirnya kehilangan kesabaran. Tetapi ia tidak merasa perlu untuk menghentikan rubah hitam itu dengan kekuatan sorot matanya. Tetapi ia justru meminjam kekuatan dorong rubah itu sendiri. Ketika Sabung Sari berhasil menyerang lawannya dengan kakinya yang menghantam dada, maka rubah itu telah terlempar beberapa langkah. Namun tiba-tiba saja ia telah bangkit dan meloncat menyerang sambil berteriak nyaring. Sabung Sari yang telah menjadi muak melihatnya, justru telah menunggu sambil mengacukan pedangnya, tepat saat rubah hitam itu meloncat. Terdengar pekik kesakitan bagaikan mengguncang istana kepatihan. Ujung pedang Sabung Sari justru telah menikam lawannya tepat di arah jantung. Ketika kemudian Sabung Sari menarik pedangnya, maka rubah hitam itu pun telah terjatuh menelungkup. Bulu kuduk Sabung Sari justru meremang ketika rubah itu masih juga bangkit. Namun selangkah ia maju, maka rubah hitam yang terluka sampai ke jantung itu pun terjatuh kembali. Mati. Pada saat yang hampir bersamaan pula, kedua murid Ki Ajar Gurawa terpaksa menghabisi kedua rubah hitam yang menjadi lawan mereka, justru karena rubah-rubah hitam itu telah membuat mereka menjadi gelisah karena sikapnya yang seakan-akan tidak mengenal surut sama sekali. Yang masih bertempur adalah Gelagah Putih. Ketika ia melihat rubah-rubah hitam yang lain terbunuh, maka timbul niatnya untuk menundukkan rubah yang menjadi lawannya itu tanpa membunuhnya. Sebenarnya lah rubah hitam itu seperti seorang yang kerasukan. Apa yang dilakukan itu seakan-akan bukan kemauannya sendiri. Matanya yang memancarkan kekosongan pribadinya justru menjadi menakutkan. Liar, tetapi beku. Sabung Sari yang telah kehilangan lawannya sempat memperhatikan apa yang dilakukan oleh Gelagah Putih, sementara kedua orang murid Ki Ajar Gurawa telah mendekati gurunya. Namun gurunya itu sempat berkata, "Jangan mendekat." Tangan iblis itu sepanas bara api. Kedua orang muridnya memang tidak mendekat. Mereka pun tidak menjadi cemas, karena mereka melihat bahwa gurunya masih tetap tegar menghadapi lawannya. Meskipun ada beberapa noda sentuhan berapi dari aji tapak geni ini, namun Ki Ajar justru telah berhasil mendesak lawannya. Sentuhan-sentuhan tangan dan kaki Ki Ajar membuat Ki Rangga semakin kesakitan. Dalam pada itu, Sabung Sari yang menunggui Gelagah Putih memang ingin mengetahui batas kemampuan wadah rubah hitam itu. Apalagi melawan ikat pinggang Gelagah Putih. Pertempuran itu memang menjadi sengit. Beberapa kali rubah hitam, yang tinggal satu-satunya di antara ketujuh orang itu, terlempar jatuh. Namun kemudian dengan cepat telah bangkit lagi. Menyerang, menerkam dan berteriak dengan buasnya. Gelagah Putih dengan sengaja tidak dengan serta-merta membunuhnya. Tetapi ia telah mempergunakan kemampuannya untuk melawan rubah hitam yang justru membuatnya menjadi gelisah, sehingga hampir saja Gelagah Putih menjadi tidak telaten dan menghancurkan lawannya dengan puncak ilmu dari aliran Kisah Dewa, yang tentu tidak perlu mengulangi untuk kedua kalinya. Tetapi Gelagah Putih masih mencoba untuk bertahan. Dengan mempergunakan ikat pinggangnya dalam kemampuan kewadagannya yang wajar, ia melawan kebuasan rubah hitam itu. Beberapa kali Gelagah Putih yang memiliki kemampuan yang mapan dengan senjatanya itu telah berhasil mengenai tubuh rubah hitam itu. Beberapa kali rubah hitam itu terpelanting jatuh. Namun ia pun segera bangkit dan menyerang dengan garangnya. Namun Gelagah Putih masih juga menahan diri. Ia tidak ingin mematahkan tulang belakang rubah itu sehingga mati. Namun dengan demikian maka Gelagah Putih masih harus berloncatan menghindari terkaman rubah hitam yang tinggal seorang itu. Tetapi betapapun pengaruh kelam yang ada di dalam diri rubah hitam itu, namun ketahanan wadahnya ternyata ada batasnya pula. Ternyata rubah hitam itu tidak dapat bertahan lebih lama lagi menghadapi sabetan ikat pinggang kulit Gelagah Putih. Beberapa kali ia terpelanting jatuh, meloncat bangkit dan jatuh lagi. Tetapi akhirnya pada suatu saat rubah hitam itu telah kehilangan dukungan wadahnya. Ketika ikat pinggang Gelagah Putih menghantam keningnya, maka rubah hitam itu terlempar ke samping dan jatuh berguling. Seperti saat-saat sebelumnya, maka dengan tangkasnya rubah hitam itu melenting berdiri. Tetapi sebelum ia sempat menerkam Gelagah Putih, maka ia pun telah terhuyung-huyung. Masih terdengar rubah hitam itu menjerit tinggi sambil meloncat menyerang.
Namun tanpa dukungan kekuatan wadaknya, maka rubah hitam itu pun telah jatuh terjerembab. Meskipun ia masih juga berusaha untuk bangkit, tetapi orang itu benar-benar sudah tidak berdaya. Gelagah putih berdiri tegak di sebelah tubuh yang terbaring diam itu. Tetapi masih terdengar nafas yang terengah-engah mengalir lewat lubang hidung dan mulutnya. Sabung Sari yang mendekat, melihat betapapun pengaruh ilmu hitamnya yang mampu membakar tekad dan kemampuannya untuk bertempur dan membunuh, namun wadaknya sama sekali tidak lagi dapat mendukungnya. Gelagah putih dan Sabung Sari saling berpandangan sejenak, ketika keduanya melihat rubah itu kemudian justru menjadi pingsan. Wadaknya telah mengerahkan kekuatan melampaui kewajaran. Dengan isyarat, Sabung Sari memanggil dua orang prajurit yang sedang mengawasi tawanan di depan pintu gerbang. Ketika keduanya mendekat, maka Sabung Sari berkata, "Jaga orang ini. Biarlah ia hidup. Mereka akan menjadi sumber keterangan selain tentang gerombolannya, juga tentang ilmunya yang aneh itu." Kedua orang prajurit itu mengangguk hormat. Meskipun keduanya sadar bahwa orang itu bukan salah seorang pimpinan jajaran keprajuritan yang bertugas di Istana Kepatihan, namun sikapnya tidak berbeda dengan sikap para perwira, sehingga perintahnya terasa mempunyai wibawa. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa Sabung Sari adalah salah seorang perwira kepercayaan Untara di Jati Anom. Setelah menyerahkan rubah hitam yang sudah tidak bertenaga lagi itu kepada kedua orang prajurit, maka keduanya telah meninggalkannya. Namun langkah mereka terhenti ketika dua orang menyusul mereka dengan tergesa-gesa. Keduanya ternyata adalah Suratama dan Naratama. "Apa yang terjadi?" bertanya Sabung Sari. "Pertempuran di sekitar istana sudah selesai," jawab Suratama. "Bagaimana dengan keadaan di dalam istana?" bertanya Sabung Sari kemudian. "Kami tidak berani masuk," jawab Suratama. "Kenapa?" bertanya Sabung Sari. "Terjadi pertempuran di ruang dalam. Rasa-rasanya ruang dalam telah menjadi neraka." Sinar-sinar api sambar menyambar. Kemudian kabut seakan-akan telah memenuhi ruangan, namun sekejap kemudian lenyap seperti terhisap bumi. Sekali-sekali terdengar suara prahara. Namun kemudian seakan-akan debur ombak bergulung menghantam batu karang, jawab Suratama. Sabung Sari dan Gelagah Putih memaklumi apa yang terjadi. Ternyata Ki Wanayasa adalah seorang yang memang berilmu tinggi. Seandainya Ki Resapraja ada di dalam ruang dalam, maka kemampuannya tidak akan banyak berarti. Namun jika kedua Rangga serta Podang Abang bersama-sama melawan Ki Patih Mandaraka, maka keadaan Ki Patih memang menjadi agak sulit. Namun pertempuran yang seperti itu terjadi juga di sudut halaman Kepatihan. Podang Abang yang sedang bertempur melawan Ki Jayaraga semakin lama menjadi semakin sengit. Ternyata keduanya memang orang-orang berilmu tinggi. Agaknya seperti yang terjadi di ruang dalam, setiap kali nampak cahaya yang meluncur dari kedua belah pihak saling menyambar. Tetapi kedua belah pihak ternyata memiliki kecepatan yang mampu mengimbangi kecepatan ilmu masing-masing. Tetapi kadang-kadang keduanya justru telah bertempur pada jarak jangkau tangan-tangan mereka. Udara yang panas serta ilmu yang lebih tinggi tingkatnya dari tapak geni ternyata dimiliki pula oleh Podang Abang. Aji Tapak Gundala. Namun Ki Jayaraga adalah seorang yang memiliki landasan kekuatan dari 4 unsur kekuatan yang ada di alam sekitarnya. Kekuatan yang mendukungnya dari inti kekuatan bumi, air, udara dan api. Dalam gelapnya malam, maka kilatan-kilatan sinar yang sambar menyambar membuat halaman Kepatihan itu menjadi sangat mengerikan. Maut seakan-akan telah berterbangan membayangi seluruh halaman dan istana Kepatihan. Sabung Sari dan Gelagah Putih seakan-akan justru telah melupakan pertempuran antara Ki Ajar Gurawa yang ditunggui oleh kedua orang muridnya melawan Ki Resapraja, justru karena pertempuran yang mendebarkan di sudut halaman itu. Apalagi keduanya yakin bahwa Ki Ajar Gurawa akan dapat mengatasi lawannya yang memiliki aji tapak geni itu, karena Ki Ajar mampu bergerak jauh lebih cepat dari kemampuan gerak Ki Rangga Resapraja, sehingga Ki Ajar telah mampu mengenai lawannya jauh lebih sering dari sentuhan-sentuhan aji tapak geni itu. Sedangkan kekuatan tenaga cadangan Ki Ajar seakan-akan semakin lama semakin bertambah-tambah. Bukannya sebaliknya, meskipun pertempuran itu telah terjadi beberapa lama. Dalam pada itu, Sabung Sari dan Gelagah Putih menjadi tegang melihat pertempuran antara Ki Jayaraga dan Podang Abang. Keduanya pernah bersama-sama bertempur melawan Podang Abang yang kemudian melarikan diri. Namun melihat Podang Abang bertempur melawan Ki Jayaraga, mereka berdua masih juga merasa gelisah.
Dalam gelapnya malam, lontaran-lontaran ilmu dari kedua belah pihak nampaknya seperti cahaya yang berterbangan. Sambar menyambar dengan sengitnya. Namun beberapa saat kemudian, keduanya telah terlibat dalam pertempuran dengan benturan-benturan kewadagan. Namun sudah barang tentu dilambari dengan kekuatan ilmu yang dahsyat. Ilmu tapak Gundala sebagai satu kekuatan yang lebih tinggi dari ilmu tapak geni memang dahsyat, tetapi Ki Jayaraga memiliki sandaran kekuatan inti air dan udara yang mampu mematahkan panasnya api ilmu tapak Gundala. Sedangkan kekuatan yang diserapnya dari getaran kekuatan bumi telah membuatnya menjadi kuat kokoh, dan tidak tergoyahkan oleh deraan serangan Podang Abang yang menghantamnya bagaikan gelegar ombak yang datang bergulung-gulung. Podang Abang yang merasa bahwa kemampuannya telah jauh meningkat dari beberapa tahun sebelumnya sehingga ia merasa sudah menjadi lebih baik dari Ki Jayaraga, ternyata masih belum mampu mematahkan perlawanan orang tua itu. "Iblis kau," geram Podang Abang. "Apapun yang kau katakan," sahut Ki Jayaraga yang justru mulai mendesak lawannya. "Ilmu iblismu telah membuat semua muridmu menjadi iblis bajak laut, perompak, penyamun. Heh, adakah di antara murid-muridmu yang dapat kau banggakan?" geram Podang Abang yang merasa mulai terdesak. "Aku akui itu. Murid-muridku semua menjadi jahanam, kecuali satu," jawab Ki Jayaraga. "Dan yang satu ini akan membuktikan, betapapun hitamnya duniaku, namun masih juga ada sepercik sinar yang dapat menerangi kegelapan di sekelilingku. Jika ia memiliki kemampuan yang cukup, maka ia pun akan menjadi jahanam, justru melampaui murid-muridmu yang lain," teriak Podang Abang. "Aku menemukannya setelah pribadinya terbentuk. Aku hanya menuangkan ilmuku tanpa menggelitik pribadinya sama sekali," jawab Ki Jayaraga. "Tetapi pancaran ilmumu sejalan dengan wajah kekelaman, sehingga betapapun kuat pribadinya, maka pengaruh dunia kelammu akan mencengkamnya," berkata Podang Abang lantang sambil melontarkan serangan-serangannya. Gelagah Putih yang mendengarkan pembicaraan itu menjadi berdebar-debar. Ia memang sudah mengetahui sebelumnya, bahwa murid-murid Ki Jayaraga sebelumnya tidak seorang pun yang dapat menjadi murid kebanggaan. Semuanya tergelincir ke dalam laku kejahatan yang tidak dapat dimaafkan. Itulah sebabnya, Ki Jayaraga ingin ikut serta mengakui Gelagah Putih, yang pribadinya sudah terbentuk, sebagai muridnya, karena ia merindukan seorang murid yang akan dapat menjadi orang kebanggaan. Namun bagaimanapun juga, pembicaraan itu telah membuat Gelagah Putih menjadi berdebar-debar. Namun Sabung Sari yang juga mendengar pembicaraan itu, berkata, "Kau dengar cara Podang Abang mempengaruhi lawannya lewat perasaannya. Satu cara yang sangat licik. Ia berharap Ki Jayaraga menjadi gelisah, sehingga tidak dapat memusatkan nalar budinya menghadapi ilmu Podang Abang yang cukup berbahaya." Gelagah Putih mengangguk sambil berdesis. "Cara yang harus dicegah. Biarkan saja." Ki Jayaraga hatinya tidak serapuh dugaan Podang Abang, jawab Sabung Sari. Sebenarnya lah Ki Jayaraga tidak banyak terpengaruh oleh lontaran kata-kata Podang Abang, yang dengan sengaja berusaha menyinggung perasaannya. Bersambung ke bab 390. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.